Terdeteksi tubuh pembawa kesialan. Sistem dewa miliarder detik terdeteksi. Setelah terikat, host akan mendapatkan 1 yuan per detik. Konsumsi hanya membutuhkan 3 kata. Harap pilih apakah akan mengikat. Mengikat. Ikatan berhasil. Segera mulai kehidupan dewa yang kaya. Awalnya kamu tidak yakin, hanya mengirim komentar. Mungkinkah itu benar-benar mengikat sistem? Tepat setelah kamu mengucapkan 3 kata, sebuah petunjuk tiba-tiba muncul di benakmu. Sistem Dewa Tichon berhasil diikat. Saat berikutnya, perisai cahaya biru meledak muncul di depanmu. Serangan Dewa Kaya 0100 juta kekayaan 0 yuan, penghasilan 1 yuan per detik. Kamu terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Otakmu berputar dengan panik. 1 yuan per detik. Itu 600 dalam 1 menit, 86.400 dalam 1 hari. Bukankah itu 30 juta dalam setahun? Ya Tuhan, penghasilan 1 hari sebanding dengan kerja keras selama 1 tahun. Dan setelah konsumsi mencapai jutaan, itu bisa ditingkatkan lagi. Bukankah saat itu 1.000 per detik? Atau 10.000 per detik? Peduli apa? Singkatnya, hidupku akan berubah. Kamu tiba-tiba teringat bahwa setelah orang lain mengikat sistem, bukankah mereka akan menerima paket hadiah pemula? Kemudian kamu bertanya kepada Tong Zige, di mana paket hadiah pemulaku? Petunjuk di benakmu saat berikutnya. Muncul lagi. Bagaimana mungkin pembawa acara yang memiliki sistem Dewa Tichon tunduk pada orang lain? Merilis tugas pemula, berhenti dari pekerjaan. Harap proses pengunduran diri sebelum pukul 6 sore besok. Hadiah paket pemula setelah menyelesaikan tugas. Mendengar suara sistem, kamu sangat gembira, hanya pengunduran diri. Aku akan melakukannya setelah bangun tidur besok. Keesokan paginya, dering telepon berdering. Kamu mengangkatnya dengan linglung. Kakakku sayang, lihat jam berapa sekarang. Apakah kamu masih menginginkan pekerjaan ini? Mendengar raungan dari telepon, kamu langsung melompat dari tempat tidur. Sambil mencari jubah perang kuningmu, kamu berkata kepada Weige, aku segera bangun. Cepatlah, atau aku akan memotong kehadiran penuhmu bulan ini. Selain itu, jangan panggil aku Weige lagi. Aku mohon padamu. Aku tahu, Weige. Hei, dasar kau ini. Baru mengenakan setengah pakaian, kamu tiba-tiba teringat kejadian tadi malam. Gerakan di tanganmu langsung berhenti. Aku bersumpah padamu, gen sapi dan kuda sudah terukir di tulangku. Jadi kamu dengan cepat memanggil panel sistem. Serangan Dewa Kaya 01 juta, kekayaan 36.052 yuan, menunggu untuk ditarik. Melihat lebih dari 36.000 yuan berwarna merah menyala di panel, sudut mulutmu lebih sulit ditekan daripada Aka. Kamu dengan bersemangat menggosok tanganmu dan kemudian diam-diam bergumam di benakmu, tarik semuanya. Detik berikutnya, ponselmu segera menerima pesan. Ding, kartu tabungan ban konstruksi dengan nomor ekor 9.527. Penerimaan 36.052 yuan, saldo saat ini 124.480 yuan. Melihat pesan teks di ponselmu. Kamu tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatimu dan tertawa terbahak-bahak di rumah sewaan. Semua ini nyata. Ini bukan mimpi. Menenangkan pikiranmu, kamu teringat tugas yang dikeluarkan sistem tadi malam. Untuk paket hadiah pemula, kamu sangat menantikannya. Kemudian kamu memilih beberapa pakaian terbaik dari pakaianmu yang tidak banyak. Memakai pakaian olahraga paling tampan dan membawa jubah perang kuning itu lalu keluar. Mengendarai sepeda listrik kecil kesayangan menuju stasiun. Saat kamu hampir tiba, sudah pukul 11. Sekarang adalah jam sibuk memesan makanan. Hampir tidak ada seorang pun di stasiun. Begitu kamu masuk, kamu melihat kepala stasiun sedang sibuk di depan komputer. Saya datang. Kemudian kamu langsung duduk di samping kepala stasiun. Langsung membuatnya kaget. Ya ampun, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Sudah jam berapa ini? Kemana saja kamu membolos? Pria itu melirikmu dengan kesal. Ketika dia melihatmu mengenakan pakaian olahraga, kilatan kebingungan muncul di matanya. Perlu diketahui. Kamu dikenal sebagai si gila kerja di stasiun mereka. Pada dasarnya kamu tidak beristirahat setiap bulan hanya untuk mendapatkan bonus kehadiran penuh 300 yuan itu. Kenapa hari ini matahari terbit dari barat? Namun, dia tidak banyak berpikir dan langsung bertanya kepadamu mengenakan pakaian ini. Apakah kamu tidak berencana untuk bekerja hari ini? Mendengar ini, kamu juga menarik senyummu dan berkata dengan ekspresi terkejut, Weige, aku berencana untuk mengundurkan diri. Untuk kepala stasiun di depanmu, kamu benar-benar berterima kasih dari lubuk hatimu. Awalnya dia tahu bahwa kamu baru saja keluar bekerja tidak lama dan membantumu mencari rumah murah. Dalam pekerjaan, dia juga membimbingmu secara langsung dan memberitahumu berbagai keterampilan dan pengalaman mengantar makanan. Melalui bimbingannya, kamu dengan cepat mendapatkan pijakan di stasiun. Jadi, mendengar kamu mengatakan ingin mengundurkan diri, kepala stasiun mengira kamu sedang bercanda. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahimu, bercanda berkata, kamu tidak demam. Kenapa kamu berbicara omong kosong? Weige, aku serius. Aku tidak bercanda. Pria itu menatapmu dengan ekspresi bingung. Kamu tahu, kemarin kalian masih mengobrol santai.
Kamu memasang tampang sombong. Mengatakan ingin memenangkan raja pesanan bulan ini. Kenapa ada perubahan drastis dalam semalam? Dia bertanya ragu-ragu. Kamu serius? Kamu mengangguk berat. Benarkah kamu menemukan pekerjaan yang bagus? Kau tersenyum tipis. Bukan, hanya rindu rumah. Tadi malam ibuku meneleponku. Memikirkan diriku yang sudah lebih dari 4 tahun di luar, sudah saatnya pulang dan melihat-lihat. Kalaupun kau pulang, kau tidak perlu mengundurkan diri. Saat berbicara di tengah jalan, pria itu sepertinya mengerti sesuatu, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah, melihat sikapmu ini, kau berencana untuk mengundurkan diri hari ini? Ya, merepotkan Wei Ge. Pria itu mengangguk. Kalau begitu aku akan memberitahu Kak Zhang sebentar lagi dan memintanya untuk menghitung gajimu. Paling lambat sore hari akan sampai di rekeningmu. Kau diam-diam berdiri dan membungkuk pada kepala stasiun. Wei Ge, terima kasih atas perhatianmu selama beberapa tahun ini. Pria itu mendengar ini dan menepuk bahumu. Anak muda, usiamu sudah tidak muda lagi. Setelah kembali ke kampung halaman, cepat cari pacar. Jangan lupa meneleponku saat menikah. Tenang saja, Wei Ge, aku pasti tidak akan lupa. Aku masih memikirkan amplop merah besarmu. Pergi, 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 kau anak kecil terlalu banyak berpikir. Keduanya tertawa dan bercanda sambil berjalan menuju pintu. Baru saja keluar dari stasiun, kau mendengar nada pemberitahuan dari sistem di benakmu. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas pemula. Apakah akan membuka paket hadiah pemula yang baru dan menarik? Di dalam hati mengucapkan berkah, lalu berbalik untuk melihat pria itu, Wei Ge. Nanti malam ajak Haozi dan yang lainnya untuk makan perpisahan, aku yang traktir. Pria itu juga tidak munafik. Silakan pesan tempatnya nanti dan kirimkan padaku. Aku akan membawa Haozi dan yang lainnya ke sana. Setelah bertukar sapa beberapa patah kata lagi, kau mengendarai e-bike kecilmu dan perlahan melaju ke jalan. Begitu kembali ke kontrakan, kau segera meminta sistem untuk membuka paket hadiah pemula. Suara mekanis terdengar di benakmu. Paket hadiah pemula dibuka. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan rumah pemandangan laut nomor 1, rumah pemandangan sungai seluas 720 meter persegi. Sebuah Aston Martin DBX 707. Kau langsung tercengang. Bukankah Tongzi de bermain terlalu besar sejak awal? Ketahuilah bahwa itu adalah nomor 1 pemandangan laut, terletak di area inti Lujiazui CBD, rumah mewah kelas atas ratusan ribu per meter persegi. Mampukah seorang pekerja kecil seperti dirimu tinggal di rumah mewah seperti itu? Kau diam-diam memperkirakan di dalam hati, nilai rumah ini setidaknya. Wow, itu 2 target kecil. Jika di masa lalu, bahkan jika kau tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, seumur hidup pun kau tidak akan bisa mendapatkan sebagian kecil pun. Setelah bersemangat, kau bersiap untuk pergi ke properti untuk menyelesaikan prosedur serah terima sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh sistem di benakmu. Adapun Aston Martin itu, saat ini terparkir dengan tenang di tempat parkir rumah mewahnya. Memikirkan rumah mewah dan mobil mewah. Jantungmu berdebar kencang, lalu segera turun dan menaiki skuter listrik kecilmu. Sekitar 20 menit kemudian, tiba di gerbang Haijing nomor 1. Baru saja hendak memasuki kompleks, tiba-tiba sebuah suara memanggil. Tuan, halo, jika Anda mengantarkan barang, Anda bisa langsung menyerahkannya kepada saya. Melihat senyum di wajah Satpam, kamu sedikit terkejut. Ternyata dia mengira dirimu pengantar makanan. Sayang sekali, kemarin dirimu memang pengantar makanan, tapi hari ini kita adalah miliarder. Sikap Satpam Haijing nomor 1 cukup baik, tidak seperti yang ditulis di novel-novel, merendahkan orang miskin. Kamu tersenyum kecil dan berkata, halo, saya datang untuk menerima rumah. Anda bisa menelepon pemimpin Anda untuk memeriksanya. Mendengar perkataanmu, Satpam itu melihatmu dari atas ke bawah beberapa kali. Sial, benarkah ini nyata? Bertemu dengan anak orang kaya yang keluar untuk merasakan hidup, mungkinkah ini benar? Batinnya bimbang. Lagi pula, pakaian yang kamu kenakan bahkan tidak sampai 200 yuan jika dijumlahkan, dan kamu juga mengendarai skuter listrik kecil yang reot. Mengatakan dirimu adalah pemilik kompleks ini. Siapapun akan sulit mempercayainya. Tapi dia tetap dengan sopan berkata, mohon tunggu sebentar, saya akan meminta petunjuk dari atasan. Kamu mengangguk dan berkata, pergilah, pergilah, aku mengerti pikiranmu. Tidak terlalu mempersulit, lagi pula semua orang keluar untuk bekerja. Mengapa mempersulit orang lain? Di sisi lain, setelah Satpam kembali ke pos jaga, dia segera menelepon pemimpinnya dan memberitahukan duduk perkaranya. Setelah memastikan bahwa informasinya benar, dia merasa kulit kepalanya mati rasa karena kamu bukan hanya pemilik di sini, tetapi juga pemilik seluruh gedung Raja Fuji. Segera, Satpam berlari kecil menghampirimu dan membungkuk dengan hormat. Selamat datang tuan di rumah, suaranya sangat keras. Kamu mengangguk, lalu memarkir skuter listrik kecilmu dengan baik. Mengikuti Satpam berjalan menuju kompleks. Belum beberapa langkah, kamu melihat seorang wanita cantik berpakaian profesional hitam. Wanita itu tersenyum genit kepadamu, Tuan, halo. Saya adalah pengurus pribadi Anda, Chen Mengyan.
Senang bisa melayani Anda. Chen Mengyan melihat dirimu yang berpakaian sederhana. Hatinya sangat terkejut. Jika dia tidak mempersiapkan mental sebelumnya, dia akan sulit mempercayai bahwa kamu adalah pemilik rumah mewah senilai lebih dari 200 juta. Kamu melihat Chen Mengyan yang berbicara dengan sedikit terengah-engah, sebuah kalimat terlintas di benakmu. Kerja halus, enak dan dicampur api. Kamu tersenyum dan mengangguk. Berkata, halo, lalu selanjutnya bagaimana, Tuan? Silakan ikuti saya ke sini. Kita akan pergi ke pusat properti untuk mengurus beberapa prosedur terkait. Kalian berdua berjalan sambil mengobrol. Kamu juga mengetahui dari Chen Mengyan bahwa rumahmu ini adalah gedung raja dari seluruh Haijing nomor 1. Dan Chen Mengyan secara khusus melayani rumah ini, dia sangat terkejut dengan kedatangan Anda. Lagi pula, bisa melayani orang kaya seperti itu juga merupakan modal, dan prosedurnya diproses dengan sangat cepat. Setelah memverifikasi identitas pemilik Anda, menandatangani beberapa kata, dan memasukkan pengenalan wajah dan sidik jari, Anda mendapatkan sertifikat properti Anda sendiri. Pusat properti bahkan memberikan biaya properti gratis selama 2 tahun. Anda menghitungnya dalam hati. Biaya properti selama 2 tahun hampir 300.000. Ya ampun, biaya properti saja sudah cukup berharga. Cukup untuk membuat diri sendiri berjuang setengah hidup. Setelah keluar dari pusat properti, Chen Mengyan membawa Anda ke rumah mewah. Rumah mewah Fuji Anda terletak di lantai 39. Beberapa unit per lift, dan lift perlu digesek kartu untuk masuk. Saat keluar dari lift, yang langsung terlihat adalah pintu yang sangat besar. Kesan pertama Anda adalah berat. Chen Mengyan tersenyum dan berkata, Tuan, Anda hanya perlu menekan sidik jari Anda untuk membuka pintu. Anda mengangguk dan langsung menekan ibu jari Anda, klik, saat pintu terbuka. Chen Mengyan sangat jeli. Saat pintu terbuka, mata Anda langsung terpana. Perasaan mewah dan megah menyerbu, ruang tamu super besar, lampu gantung kristal super besar. Jendela dari lantai ke langit-langit panorama 270 derajat, bahkan tanpa berdiri di dekat jendela, Anda dapat melihat seluruh sungai Huangpu. Dan semua pemandangan Bun. Dengan penjelasan Chen Mengyan, Anda menghabiskan sekitar 20 menit. Untuk berkeliling 2 lantai atas dan bawah, luas total 720 ping, 2 lantai atas dan bawah. Duples, 5 kamar tidur, 3 ruang tamu, 6 kamar mandi, dekorasinya sangat mewah, banyak merek yang belum pernah Anda dengar. Setelah berkeliling, Anda secara bertahap menjadi tenang dari keterkejutan awal. Karena Anda sudah mulai beradaptasi dengan perubahan identitas Anda. Pada saat ini Chen Mengyan tersenyum lagi dan berkata, Tuan muda, jika Anda ingin berolahraga dan berenang, Anda dapat pergi ke klub pemilik. Tepat di bawah gedung ini, naik lift langsung. Anda mengangguk dan berkata, saya tahu. Anda kembali beristirahat dulu, jika ada kebutuhan, saya akan menelepon Anda. Saat melihat rumah tadi, Chen Mengyan berinisiatif menambahkan informasi kontak Anda. Dengan alasan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada Anda. Chen Mengyan tersenyum, baik. Tuan muda, jika Anda memiliki kebutuhan, silakan hubungi saya kapan saja, 24 jam siap melayani Anda. Entah disengaja atau tidak, Chen Mengyan secara khusus menekankan nada suaranya saat mengucapkan kata, kapan saja. Sudut bibirmu sedikit terangkat, mengangguk sedikit, kita semua adalah orang biasa. Aku tidak tahu apa arti kata-kata ini. Setelah Chen Mengyan pergi, kau mulai memikirkan mobil mewahnya. Menurut informasi yang diberikan oleh sistem, di dekat pintu masuk, kau menemukan Aston Martin. Kunci di bias 707, kemudian kau tidak sabar untuk pergi ke garasi, ingin melihat dalam hidupmu. Mobil mewah pertama, kau tahu saat mengobrol dengan Chen Mengyan sebelumnya. Rumahmu dilengkapi dengan 5 tempat parkir, segera kau datang ke tempat parkirmu, sebuah SUV berwarna kuning lemon. Diam-diam parkir di tempat parkir, ya Tuhan, warna ini terlalu keren. Sedangkan untuk konfigurasi Aston Martin ini, desain dan garis apa, kau tidak tahu apa-apa, lagi pula kemarin. Kau masih seorang pekerja keras yang terus bekerja untuk mendapatkan uang, Aston Martin sama sekali tidak berani diharapkan. Kau dengan hati-hati mengamati penampilannya, dan kemudian dengan puas membuka pintu dan duduk, kau melihat ke kanan dan ke kiri di sekitar kemudi. Tidak menemukan tombol start elektronik, berlari berkeliling, dan akhirnya kau menyadari. Tombol untuk menghidupkan mobil ada di konsol tengah, oke, kau terlalu kuno. Saat kau dengan lembut menekan tombol start, raungan Aston Martin terdengar di garasi dalam sekejap, kau langsung merasa merinding di sekujur tubuhmu. Perasaan kejutan itu terlalu keren, kau memegang erat kemudi dengan kedua tangan, mengendalikan Aston Martin ini. Perlahan keluar dari tempat parkir, meskipun kau memiliki SIM, kau masih sedikit gugup. Lagi pula, kau tidak banyak mengemudi dalam beberapa tahun terakhir, dan Aston Martin di tanganmu ini masih bernilai jutaan, akan bohong jika kau tidak merasa sakit jika tergores, tetapi setelah mengemudi di jalan untuk sementara waktu, kau secara bertahap menemukan perasaannya, mobil lain menghindar untuk mengemudi, kecepatanmu juga meningkat dari 70 menjadi 80. Hingga 90, angin di tanganmu juga berbentuk,
Kau memegang kemudi dengan tangan kananmu. Letakkan tangan kirimu di jendela mobil, jari-jarimu setengah tertutup untuk merasakan sentuhan angin, kau mengangguk sambil berpikir. Sekarang seharusnya ada C. Pada saat yang sama, seorang teman datang ke warung pinggir jalan ini. Weige, mengapa orang itu belum datang sampai sekarang? Mungkinkah dia meninggalkan kita? Langsung kabur. Benar, sudah dijanjikan jam 7. Sekarang sudah hampir jam 7.30. Anak nakal ini, kita harus menghukumnya dengan beberapa botol lagi saat dia tiba. Pada saat itu, ejekan tiba-tiba datang dari luar, stasiun makanan jalanan, kepala stasiun. Yang Wei sedikit mengernyit. Bisnis restoran ini sangat ramai, terutama di malam hari. Sangat sulit untuk mendapatkan meja. Ketika kamu mengirim lokasi sore ini, dia secara khusus memastikan waktu dan tempatnya. Tanpa diduga, Su Chen terlambat. Mungkinkah sesuatu terjadi? Saat dia berpikir. Pintu ruang pribadi dibuka, Su Chen menjulurkan kepalanya dan masuk. Maaf semuanya. Aku sangat lelah membersihkan rumah sewaan sore ini, aku tidur sampai jam 6 lebih. Sial, akhirnya kamu datang. Aku sudah lama menunggumu sampai bunga layu. Orang yang berbicara adalah salah satu dari sedikit teman baiknya, Haozi. Selain Haozi, dua orang yang memanggil Su Chen, kakak, masing-masing bernama Li Chao dan Liang San. Mereka 2 atau 3 tahun lebih muda dari Su Chen, dan mereka mulai bekerja setelah lulus SMA. Su Chen juga bisa dibilang Li. Setengah guru dari mereka berdua, mengajari mereka banyak pengalaman, seperti yang dilakukan Yang Wei padanya dulu. Kelompok kecil mereka hanya terdiri dari 5 orang, semuanya dari wilayah Sichuan dan Chongqing. Lagi pula, hukum dasar bertahan hidup adalah tetap bersama saat berada di luar. Setelah mengobrol singkat, Su Chen memanggil pelayan untuk mulai menyajikan makanan. Aku memesan beberapa hidangan secara acak, aku tidak tahu apakah kalian suka atau tidak. Jika ada sesuatu yang ingin kalian makan, langsung saja panggil pelayan untuk menambahkannya. Tidak perlu hemat untukku. Hari ini hanya ada satu tujuan, makan dan minum yang enak. Kak Chen sangat bermurah hati. Kak Chen yang membayar hari ini. Melihat kegembiraan beberapa orang, Yang Wei mengeluarkan rokok dari sakunya. Dia memberi setiap orang sebatang, lalu menoleh untuk melihat Su Chen dan bertanya, apakah barang-barang di rumah sewaan sudah beres hari ini? Apakah kamu berencana untuk pergi besok? Su Chen mengambil rokok dan langsung menyalakannya. Dia menghisapnya dalam-dalam sebelum perlahan berkata, semua sudah beres. Aku tidak akan pergi untuk sementara waktu. Aku berencana untuk tinggal di Modu beberapa hari lagi. Aku sudah bertahun-tahun di Modu dan belum sempat melihat kota internasional ini dengan baik. Aku berencana untuk menghabiskan 2 hari berkeliling. Secara bertahap, Su Chen tidak terlalu terburu-buru untuk kembali ke kampung halamannya. Lagi pula, pesta ulang tahun nenek adalah di pertengahan bulan depan. Masih ada sekitar 20 hari lagi. Waktu masih sangat banyak. Seharusnya aku jalan-jalan dengan baik. Setelah perpisahan ini, aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Orang paruh baya suka merasa sedih. Yang Wei juga tidak bisa menghindari bagian ini. Pasti akan ada kesempatan. Aku percaya waktu ini tidak akan terlalu lama. Su Chen berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Apakah Wei Ge dan yang lainnya akan terkejut melihat perubahanku? Memikirkan hal ini, senyum Su Chen semakin lebar. Udang bawang putih, Buddha jumps over the wall, sup ayam kampung, merpati panggang. Kepiting kukus, udang karang dengan 3 rasa, dan 6 hidangan makanan laut segar. Kak Chen, meja ini harganya hampir 1.000 atau 2.000 yuan, kan? Haozi menatap Su Chen dengan heran. Bahkan Yang Wei di samping juga sangat terkejut. Biasanya Su Chen sangat hemat, 1 sen pun digunakan seperti 2 sen. Kenapa dia begitu boros hari ini? Biasanya saat mereka makan bersama, 5 orang. Hanya menghabiskan sekitar beberapa puluh yuan. Bahkan jika seminggu sekali, pengeluarannya hanya sekitar 2.000 sebulan. Makan perpisahan ini adalah jamuan besar bagi mereka. Setelah pelayan meletakkan angsa rebus terakhir di atas meja, dia berjalan ke sisi Su Chen dan bertanya, Tuan, semua pesanan Anda sudah lengkap. Apakah Anda ingin memesan minuman? Su Chen tidak segera menjawab, tetapi malah mengalihkan pandangannya ke Yang Wei di sampingnya. Yang Wei menggelengkan kepalanya sedikit ketika melihat ini. Aku mengemudi hari ini, jadi aku tidak minum alkohol. Beberapa orang lainnya juga mengangguk setuju. Lagi pula, toleransi alkohol semua orang tidak baik, lebih baik minum jus dan mengobrol. Dan itu tidak akan memengaruhi pekerjaan besok. Melihat semua orang memiliki pendapat yang sama, Su Chen memesan 2 kendi jus buah segar. Pelayan bergerak sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 2 kendi jus disajikan. Su Chen mengisi gelasnya sendiri sebelum berdiri dan berkata, aku tidak akan mengatakan kata-kata yang terlalu emosional. Jika Anda membutuhkan Su Chen saya di masa depan, jangan ragu untuk menelepon saya kapan saja. Semua orang juga mengisi gelas mereka dan bersulang satu persatu. Setelah itu, Su Chen langsung meminumnya sampai habis. Jangan bertele-tele lagi, ayo makan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang mulai makan. Terutama Haozi,
dengan udang di tangan kirinya, dan merpati di tangan kanannya. Seolah-olah dia belum pernah makan selama 8 kehidupan, dia melahapnya dengan rakus. Perut Su Chen juga keroncongan. Sore harinya, dia membersihkan rumah sewa selama lebih dari 2 jam dan menjual barang-barang yang tidak terpakai dengan harga murah. Dia juga berdebat dengan pemilik rumah selama setengah jam sebelum mendapatkan kembali deposit 500 yuan. Meskipun 500 yuan tidak banyak. Bagi Su Chen, itu hanya masalah beberapa menit, tetapi itu adalah uang yang dia peroleh dengan susah payah. Mengapa tidak diambil? Setelah 3 putaran minuman dan 5 rasa hidangan, makanan ini berlangsung selama 2 jam penuh. Selama periode itu, Su Chen menambahkan 2 porsi udang karang dan udang bawang putih, tetapi sebagian besar masuk ke perut Haozi dan yang lainnya. Bahkan dengan begitu, Su Chen dan Yang Wei merasa sedikit kenyang. Benar-benar menyenangkan. Betapa bahagianya jika kita bisa makan seperti ini setiap hari. Haozi bersandar di kursinya. Meraba perutnya yang buncit dengan ekspresi puas, Li Chao di sampingnya mencibir. Kau pasti bermimpi. Dengan gajimu yang hanya 5 atau 6 ribu, dikurangi sewa, air, listrik, makan, dan uang jajan. Ditambah lagi kau sering pergi membantu keluarga miskin di apartemen. Setiap akhir bulan kau mulai merengek miskin. Masih saja ingin makan enak setiap hari. Pulang dan tidurlah, sialan. Kau berbicara seolah-olah kau belum pernah pergi. Terakhir kali entah siapa yang bilang, di tempat tinggalnya ada keluarga miskin, baru datang, bahkan kakak beradik. Di telingaku terus-menerus selama hampir setengah bulan. Cih, aku sudah lama pergi. Sangat mulus. Li Chao berkata dengan wajah sombong. Su Chen di sampingnya hanya bisa menggelengkan kepala. Dulu Haus juga ingin mengajaknya, membantu keluarga miskin, tapi selalu ditolaknya dengan halus. Saat itu Su Chen hanya berpikir, untuk menabung. Melihat waktu sudah pukul 9:30, dia pun berkata, sudah larut malam, sampai di sini saja ya. Oke. Pengeluaran malam ini hampir sama dengan perkiraan Haus, menghabiskan lebih dari 2.100. Pemilik warung melihat Su Chen dan teman-temannya adalah pelanggan lama, langsung melambaikan tangan dan menghapus 100 lebih, jadi hanya membayar 2.000. Begitu keluar dari warung, Haus mendekati Su Chen dan berbisik. Kak Chen, mau ikut kami, membantu keluarga miskin? Kami. Mendengar ini, Su Chen melirik Li Chao dan Liang San. Keduanya melihat tatapan Su Chen, dan dengan malu-malu memalingkan wajah. Jangan bermain terlalu larut, hati-hati. Yang Wei juga tidak lupa mengingatkan. Haus bertiga melambaikan tangan kepada mereka berdua, lalu menghentikan taksi di pinggir jalan. Melihat mereka bertiga naik mobil dan pergi. Yang Wei baru berbalik dan berkata, mau kuantar pulang? Tidak perlu. Kak Wei, kau pulang dan istirahat saja, aku bisa pulang sendiri. Mendengar ini, Yang Wei tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, tempat tinggal mereka berdua tidak searah. Baiklah, kalau begitu aku juga pergi. Hati-hati di jalan. Yang Wei mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju tempat parkir tidak jauh dari sana. Baru berjalan beberapa langkah, dia dihentikan oleh Su Chen. Mendengar panggilan itu, Yang Wei juga berhenti dan menoleh, menatap Su Chen dengan sedikit terkejut dan bertanya. Ada apa? Kalau nanti ada kesulitan, ingatlah untuk meneleponku. Mendengar ini, Yang Wei tersenyum dan tidak menganggapnya serius, hanya melambaikan tangan kepada Su Chen, lalu berbalik dan berjalan menuju tempat parkir. Begitu memasuki tempat parkir, Yang Wei melihat mobil kuning jenis SV diparkir diagonal di seberang mobilnya. Wah, mobil ini sangat keren, jika dibandingkan dengan mobil lain yang parkir di sebelahnya. Perbedaannya seperti bumi dan langit, dia yang sedikit mengerti tentang mobil, langsung tahu. Ini adalah Aston Martin DBX 707 baru, SV kelas atas dengan harga jual lebih dari 3 juta. Berputar-putar di sekitar Aston Martin DBX 2 kali, melihat ke kiri dan ke kanan, dan menyadari tidak ada orang. Lalu mengeluarkan ponselnya dan bersandar di depan kap mobil, mengambil beberapa foto dirinya, lumayan juga. Masih sangat tampan dan mempesona, Yang Wei duduk di mobilnya, mengagumi foto-foto dirinya yang indah. Dengan puas mengangguk, baru saja bersiap untuk menyalakan mobil dan pergi, dia melihat sosok yang familiar. Muncul di pandangannya, kenapa Su Chen ada di sini? Mau mengendarai mobil? Yang Wei baru saja berpikir, menurunkan kaca jendela dan memanggil Su Chen. Dia melihatnya dari saku. Mengeluarkan kunci mobil, menekannya sekali, bip-bip. Lampu mobil Aston Martin kuning menyala 2 kali seketika, gerakan Yang Wei membuka jendela langsung membeku. Pupil matanya mengecil, wajahnya tidak percaya, melihat Su Chen membuka pintu mobil. Duduk di dalamnya, saat berikutnya di tempat parkir, terdengar raungan suara. Aston Martin yang bernilai lebih dari 3 juta itu, benar-benar milik Su Chen, melihatnya perlahan keluar. Dari tempat parkir, Yang Wei sampai sekarang, masih belum sadar. Yang Wei mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri, baru membuatnya sadar dari keterkejutannya. Mengeluarkan rokok dari sakunya, tangannya gemetar dan menyalakannya beberapa kali. Yang Wei tidak tahu apakah dia gugup atau bersemangat.
Setelah merokok 2 batang rokok berturut-turut, Yang Wei baru tenang, anak baik. Tidak menyangka kamu menyembunyikannya begitu dalam, sudah bekerja bersama selama 3 tahun, aku tidak tahu kalau kamu adalah seorang anak orang kaya. Sekarang dalam hatinya, dia sudah menganggap Su Chen sebagai anak orang kaya yang keluar untuk mencari pengalaman, dan kemudian memikirkan pengunduran diri Su Chen yang tiba-tiba. Semuanya menjadi masuk akal, alasan ingin pulang, perasaannya adalah keluarga merasa dia sudah cukup mencari pengalaman. Sudah waktunya untuk kembali dan mengambil alih bisnis keluarga, pasti mengingat kata-kata Su Chen di depan pintu warung makan. Yang Wei juga dengan bersemangat menepuk setir, perasaannya Su Chen ini adalah satu-satunya koneksiku di kalangan orang kaya. Matahari sudah tinggi, sinar matahari menembus jendela dari lantai ke langit-langit, menyinari wajah Su Chen. Merasakan kehangatan di wajahnya, Su Chen membuka matanya dengan samar, melihat matahari bersinar cerah di luar jendela. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas, tidur sampai bangun alami itu nyaman, dan kemudian tidak ingat apapun di tempat tidur. Su Chen dengan enggan bangkit dari tempat tidur. Awalnya, Su Chen ingin berbaring lebih lama, tetapi dia tidak tahan dengan rasa lapar yang datang dari perutnya dari waktu ke waktu. Setelah membilas diri sebentar, dia bersiap untuk berganti pakaian dan pergi makan. Lagi pula, kulkas di rumah kosong. Dan dia tidak bisa memasak, sepertinya dia harus mencari pengasuh profesional. Adapun kebersihan, Su Chen sebelumnya mendengar Chen Mengyan mengatakan bahwa rumahnya dilengkapi dengan tim pembersih profesional. Kapanpun dia membutuhkannya, mereka dapat datang dan membersihkan, memikirkan hal ini. Chen Mengyan muncul di benak Su Chen. Dengan sosoknya yang menggoda dan seksi, Su Chen menyukai Chen Mengyan. Tidak mungkin dia tidak punya ide sama sekali. Lagi pula, dia juga pria normal. Siapa yang tidak suka wanita cantik, terutama seperti Chen Mengyan, yang memiliki sosok yang bagus? Jika dia memiliki penampilan yang bagus, dengan petunjuk telanjang Chen Mengyan sebelumnya, bagaimana mungkin Su Chen tidak mengerti? Dia belum pernah makan daging babi, tetapi bukankah dia pernah melihat babi berlari? Selama Su Chen berani berbicara hari ini. Dia percaya bahwa Chen Mengyan akan bisa naik ke tempat tidurnya di malam hari, tetapi Su Chen masih menekan kegelisahan di hatinya. Dalam hal ini, Su Chen sangat menantikannya dan takut, siapa yang menyuruh Su Chen menjadi 23 tahun. Apakah dia masih seorang pria yang murni? Su Chen menghela nafas sedikit dan berhenti berpikir terlalu banyak. Biarkan saja, melihat hanya beberapa barang murah di ruang ganti. Senyum pahit muncul di wajah Su Chen, yang terlama di antaranya. Telah menemaninya selama lebih dari 4 tahun. Yaitu ketika dia pertama kali tiba di Motorona, dia akan membelinya secara online. Bahkan pakaian terbaru dibeli setahun yang lalu, dia menemukan satu set pakaian yang lebih menyegarkan untuk dikenakan. Dia berdiri di depan cermin dan melihatnya lagi, tidak buruk, Su Chen termasuk tipe yang enak dipandang. Dia tidak bisa dikatakan sangat tampan, hanya sedikit di atas rata-rata, sistem. Tuan rumah, Su Chen dewa kekayaan tingkat dasar. Pengalaman 2021 juta kekayaan, 90.860 yuan, dapat ditarik. Su Chen melihat bahwa nilai pengalaman sistem telah meningkat sebesar 2020, 2000 adalah pengeluaran untuk makan malam tadi malam. Adapun 20, itu adalah biaya parkir, dan kekayaan telah mencapai 90.000 setelah akumulasi 1 hari. Menghitung tabungannya sendiri, hanya sekitar 200.000, lalu pikirannya bergerak. 90.000 dari sistem langsung ditarik tunai, detik berikutnya ponsel berdering dengan pesan singkat. Dia meliriknya dengan santai, memasukkan ponsel ke sakunya, mengambil kunci, dan keluar. Gedung Guojin tidak jauh dari Haijin nomor 1, keduanya berada di distrik bisnis Lujiazui. Su Chen tidak pergi ke toko-toko mewah seperti Gucci dan Hermes, dia tidak tertarik pada merek-merek mewah ini. Su Chen sama sekali tidak tertarik, benar-benar pajak kebodohan. Setelah berjalan-jalan sebentar di lantai pertama, dia menemukan toko khusus pakaian pria yang terlihat cukup bagus, Brunello Cucinelli. Setelah melihat sekilas, Su Chen tidak mengenalinya, lalu dia masuk dengan santai, toko itu terlihat cukup besar. Ada 6 pramuniaga, tetapi tidak banyak pelanggan, termasuk Su Chen hanya ada 3. Beberapa pramuniaga di meja depan melirik Su Chen, salah satu pramuniaga yang lebih tua berkata, "Xiao Li, kamu baru bekerja selama 2 hari, anak muda itu, layani dia." Berlatih, Xiao Li terkejut mendengarnya, ketahuilah bahwa dia telah bekerja di sini selama hampir seminggu. Biasanya tidak banyak pelanggan di toko, pada dasarnya semuanya dibagi oleh yang lain, selalu berkata Xiao Li kamu baru bekerja. Banyak yang tidak mengerti, bagaimana jika menyinggung pelanggan? Saya tidak menyangka hari ini matahari terbit dari barat. Kepala toko secara aktif mengatur dia untuk melayani pelanggan. Berpikir demikian, Xiao Li masih sedikit bersemangat dan berkata, "Baik, kepala toko." Setelah selesai berbicara, dia berjalan cepat menuju Su Chen. Setelah Xiao Li pergi, seorang pramuniaga bertanya dengan bingung, "Kepala toko, mengapa kamu membiarkan Xiao Li melayani?" Kepala toko wanita tersenyum dan berkata, "Kenapa? Kamu pikir anak muda mana yang mampu membelinya? Lihat pakaian yang dia kenakan. Semuanya barang obralan.
Paling banyak hanya sekitar 2 atau 300 yuan, berhenti sejenak dan melanjutkan, apakah kamu memperhatikan? Anak muda itu tidak memakai perhiasan apapun, rambutnya agak berantakan, kulitnya juga agak gelap. Tetapi tubuhnya terlihat sangat bagus, menunjukkan bahwa pekerjaan orang ini cenderung bekerja di luar ruangan. Saya kira sebagian besar adalah pengantar makanan atau pekerja konstruksi. Setelah mendengar analisis kepala toko wanita, semua orang terlihat seperti, oh begitu. Di sisi lain, Su Chen baru saja melihat beberapa kemeja polo yang bagus, lalu dia melihat seorang pramuniaga muda. Bergegas menghampirinya. Tuan, halo, selamat datang di BC. Saya Li, pemandu belanja, senang melayani Anda, dengan sedikit kegugupan dalam kata-katanya. Su Chen tersenyum tipis. Halo, pakaian ini terlihat lumayan. Cocokkan semuanya untukku, aku akan memakainya, bolehkah? Su Chen menunjuk beberapa potong pakaian yang menurutnya lumayan. Li terkejut dengan kata-kata Su Chen. Kenapa? Ada masalah? Su Chen mengangkat alisnya sedikit dan berkata. Mendengar kata-kata Su Chen, Li dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak ada masalah. Tuan, silakan duduk sebentar, saya akan segera mencocokkannya untuk Anda. Li mengambil pita pengukur. Setelah mengukur data Su Chen, dia berputar di sekitar Su Chen sebelum mulai memilih. Kecepatannya masih sangat cepat, dan Su Chen tidak menunggu terlalu lama. Beberapa set pakaian yang dipadukan dengan baik. Dan sepatu ditempatkan di depan Su Chen. Tuan, bagaimana menurut Anda? Apakah ada warna yang tidak Anda sukai? Su Chen meliriknya, semuanya cukup bagus, dan dia mengangguk puas. Melihat ekspresi puas Su Chen, Li mengangkat tangannya ke arah sebuah ruang pas yang tidak jauh dari sana. Tuan, ini ruang pas kami, Anda bisa mencobanya. Oke. Su Chen mengambil satu set dan berjalan ke ruang pas. Dikatakan bahwa orang bergantung pada pakaian dan kuda bergantung pada pelana. Ketika Su Chen berganti pakaian dan keluar dari ruang pas, dia terkejut dengan dirinya di cermin. Jika penampilan Su Chen adalah 80 poin sebelum memasuki ruang pas, sekarang setidaknya 85 poin. Jika dia merapikan rambutnya yang berantakan, dia akan lebih tampan. Su Chen berdiri di depan cermin dan melihat ke kiri dan ke kanan, mengangguk puas, Li. Aku tidak akan mencoba sisa pakaiannya. Setitik penyesalan melintas di mata Li ketika dia mendengar ini. Tapi dia masih berkata dengan senyum di wajahnya. Oke, Tuan. Setelah berbicara, dia bersiap untuk mengambil kembali pakaian dan sepatu lainnya. Su Chen di samping tercengang ketika melihat ini. Maksudku aku ingin semua pakaian ini. Kata-kata Su Chen seperti musik surgawi bagi Li. Dia berteriak dengan gembira. Benarkah? Seketika menarik perhatian banyak orang. Li juga tahu bahwa dia terlalu bersemangat. Setelah meminta maaf kepada Su Chen, dia memeluk pakaian itu dan berjalan cepat ke meja depan. Dan manajer toko wanita tercengang ketika mengetahui bahwa Su Chen membeli 6 set pakaian. Apakah anak-anak orang kaya zaman sekarang suka menyamar seperti babi untuk memakan harimau? Pakaian-pakaian ini total menghabiskan 120.000 untuk Su Chen, jika dihitung, setiap pakaian dan sepatu sekitar 20.000. Su Chen melihat belasan kantong belanja dan merasa sedikit kesulitan, seolah-olah melihat kekhawatiran Su Chen. Xiao Li mendekat ke Su Chen dan berkata, Tuan, kami bisa membantu Anda mengirimkannya ke rumah. Baiklah, Su Chen meninggalkan nomor telepon dan alamatnya, lalu pergi dengan langkah besar mengenakan pakaian baru yang dibelinya. Sementara Xiao Li memegang selembar kertas dan dengan bodohnya melihat punggung Su Chen yang pergi. Xiao Li, kamu masih berdiri di sana dengan bodoh? Cepat kirimkan pakaian-pakaian ini. Kepala toko wanita berkata dengan nada tidak baik. Kukira Xiao Li senang karena mendapat hasil yang bagus, sampai belum sadar. Mendengar itu, Xiao Li menoleh. Kepala toko, apakah orang kaya sangat rendah hati? Kepala toko memandang Xiao Li dengan sedikit berbeda. Menunggu kelanjutannya. Pria tampan berpakaian sederhana tadi tinggal yang bernilai ratusan juta. Setelah berbicara, Xiao Li dengan hati-hati memasukkan kertas itu ke dalam sakunya, dan melihat kepala toko yang juga sedikit bingung. Seulas senyum terlihat di matanya. Setelah keluar dari toko, Su Chen tampak sedikit kesal. Pusat, Guojing, memang berbeda. Merek BC yang bahkan belum pernah kudengar, 6 set pakaian menghabiskan 120.000. Jika aku pergi ke toko barang mewah terkenal itu, bukankah akan lebih banyak lagi yang kuhabiskan? Tapi dipikir-pikir lagi. Kaos polo seharga beberapa ribu yuan ini memang lebih baik daripada pakaianku yang hanya beberapa puluh yuan. Setelah menghela napas kecil. Harus diakui, masakan Sichuan di restoran ini memang enak, terutama Yusing Roes. Menggunakan cara memasak masakan Sichuan yang otentik, hanya menggunakan cabai acar, jahe, bawang putih, dan saus asam manis. Tidak menambahkan wortel, rebung, dan lain-lain di dalamnya. Su Chen menghabiskan 4 mangkuk nasi untuk 2 porsi hidangan. Membuat pelayan tidak bisa menahan diri untuk melirik Su Chen beberapa kali. Begitu membayar, wah, 258 yuan. Jika ini sebelumnya, itu sudah cukup untuk Su Chen hidup selama seminggu. Ketika meninggalkan restoran Sichuan,
Su Chen melihat rambutnya yang lebat melalui kaca. Berhenti dan menepuk-nepuk kaki dengan tangan. Setelah mencari di ponsel, dia menemukan lokasinya di lantai 3 pusat perbelanjaan. Ada seorang penata rambut terkenal bernama Ihair. Begitu masuk, seorang penyambut wanita muda. Dengan cepat menyambutnya dan bertanya, "Selamat siang, Tuan. Apakah Anda ingin menata rambut atau cuci rambut dan pijat?" Saat menata rambut, Su Chen melihat sekeliling dan mendapati bahwa bisnis Ihair cukup bagus. Hampir tidak ada tempat kosong. "Tuan, Anda ingin yang harga berapa?" "Di sini ada 588, 888, 1288, dan 1888, 4 jenis harga." Penyambut wanita menjelaskan perbedaan setiap harga. Su Chen terdiam sejenak lalu berkata, "Kalau begitu, yang 1888 saja. Silakan ke sini, Tuan. Cuci rambut dan pijat dulu." Su Chen seperti robot, diatur oleh penyambut wanita untuk berbaring di ranjang keramas. Nyaman. Awalnya, Su Chen mengira hanya keramas biasa. Tak disangka, gadis keramas langsung memijat Su Chen. Bukan hanya pijat kepala saja, tapi dari kaki sampai tangan sampai kepala, semuanya dipijat. Menariknya, gadis-gadis keramas di sini sangat muda, kira-kira berumur 23-24 tahunan. Setiap tubuh memiliki lekuk yang menawan. Bisa dibilang semuanya tingkat bidadari. Pakaiannya pun sangat segar. Sesekali, Su Chen tersenggol oleh gadis keramas, membuat Su Chen sedikit malu. Namun, melihat senyum tipis di wajah gadis keramas itu, sepertinya sudah biasa saja. Su Chen pun mengerti. Ini mungkin bagian dari pelayanan. Setelah dikeramas selama hampir 1 jam, Su Chen baru bertemu dengan guru Toninya. Kira-kira berumur 30-an, mengenakan rompi kecil. Kesan pertama Su Chen adalah profesional. "Halo, saya Kevin, kepala Ihar. Ganteng, mau model rambut apa?" Su Chen berpikir sejenak lalu berkata, "Rancang sesuai bentuk wajah saya." Lagi pula, dalam ingatan Su Chen, selain cepak, ia rambut rata. Kevin mengambil sisir dan menimbang-nimbang di kepala Su Chen selama 1-2 menit. Baru kemudian memutuskan model apa. Setelah menjelaskan kepada Su Chen, dia mulai bekerja. Kepala memang kepala. Gerakannya sangat gesit. Su Chen melihat dirinya di cermin. Perlahan berubah. Dalam setengah jam, Su Chen menyadari bahwa dirinya benar-benar berubah. Jika sebelumnya terlihat sedikit berminyak, sekarang langsung berubah menjadi cowok ceria dan cerah. "Apakah Anda puas, Tuan?" Kevin bertanya dengan percaya diri. Su Chen melihat ke cermin dan mengangguk puas. "Bagus. Kepala memang kepala. Keahliannya sangat bagus." Melihat Su Chen puas, mata Kevin berbinar. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah Anda tinggal di dekat sini, Tuan?" "Di dekat sini?" Su Chen merapikan rambutnya. Jawabnya dengan santai. Mendengar ini, Kevin menjadi lebih antusias. Dia tahu bahwa orang yang bisa tinggal di orang-orang di pusat bisnis Lu Jiazui semuanya kaya dan terhormat. "Jika Anda puas dengan keterampilan saya, Anda mungkin juga membuat kartu di sini." Membuat kartu? Su Chen juga tertegun. Ini seperti ular yang memanjat tongkat. Lain kali saja. Setelah berpikir sejenak, Su Chen masih menolak dengan sopan. Kevin Wenyan mengeluarkan kartu nama yang dibuat dengan indah dari saku bajunya. Memberikannya kepada Su Chen dengan kedua tangan. "Ini kartu nama saya. Lain kali Anda datang, langsung saja cari saya." Su Chen mengambil kartu nama itu dan melihatnya, lalu memasukkannya ke sakunya. Setelah membayar tagihan di meja depan, Su Chen keluar dari IJR dengan sambutan Kevin. Setelah keluar dari IJR, Su Chen tidak punya rencana untuk terus berjalan-jalan, jadi dia langsung naik lift ke garasi. Duduk di dalam mobil, Su Chen menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan mulai mengepulkan asap. Dia merangkum apa yang didapat hari ini di dalam hatinya. Membeli pakaian menghabiskan 120.000 yuan, makan menghabiskan lebih dari 200 yuan, dan membuat gaya rambut menghabiskan 1.888 yuan. Menghabiskan lebih dari 100.000 yuan dalam setengah hari adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia impikan. Inikah kehidupan orang kaya? Kedatangan sistem membuat Su Chen, yang terbiasa berhemat, belum beradaptasi dengan perubahan mendadak ini. Namun, setelah menghabiskan uang hari ini, Su Chen memahami sebuah kebenaran. Benar-benar menyenangkan menjadi kaya. Pada saat ini, Su Chen menjadi lebih percaya diri, dan cahaya di matanya menjadi lebih cerah. "Aku tahu, kirimkan saja langsung ke rumah. Aku akan segera kembali." Su Chen baru saja mengemudi keluar dari pusat keuangan internasional ketika dia menerima telepon dari Chen Mengyan, mengatakan bahwa pakaian yang dia beli telah dikirim. Su Chen, yang awalnya berencana untuk pergi kebun, hanya bisa kembali. Ketika Su Chen kembali ke rumah, dia melihat Chen Mengyan sedang berjongkok di depan gerbang, bermain ponsel. Di sampingnya ada kereta dorong kecil yang indah. Itu penuh dengan tas jinjing. Penampilan Chen Mengyan hari ini sangat bagus, mengenakan kacamata berbingkai emas. Kemeja putih dipadukan dengan rok span dan kaos kaki betis hitam, membuatnya tampak penuh dengan napas masa muda.
Xiao Su, Chen Mengyan buru-buru berdiri. Gerakan berdirinya cukup cepat, dan itu juga membuat Su Chen melihat apa yang disebut gelombang dinamis. Lutut putih yang bergoyang langsung memunculkan lagu klasik di benaknya. Gunung demi gunung, sungai demi sungai, membuatmu menunggu lama. Su Chen berkata sambil membuka gerbang. Tidak, tidak, aku juga baru saja tiba. Chen Mengyan melihat Su Chen seperti dilukis, matanya sedikit berbinar. Su Chen hari ini sangat berbeda dari sebelumnya. Perubahannya benar-benar seperti bumi dan langit. Tidak heran Chen Mengyan menatap Su Chen. Su Chen melihat sebuah kereta kecil yang berisi tas tangan yang baru datang, langsung maju dan melemparkan 7 atau 8 tas. Chen Mengyan yang berada di samping dengan sigap mengangkat sisa tas tangan itu dan menatap pakaian yang dibeli dengan rapi. Setelah itu, Su Chen teringat akan masalah pengasuh. Mengyan, apakah kamu punya kenalan pengasuh? Pengasuh? Chen Mengyan tertegun sejenak, tapi dengan cepat sadar kembali. Ada. Tuan Su, kami memiliki kerja sama khusus dengan perusahaan jasa rumah tangga. Saya tidak tahu apa persyaratan Anda untuk pengasuh. Carikan bibi sekitar usia 40-an, yang cekatan, yang terpenting adalah karakternya dapat dipercaya. Orang bilang, kau tahu wajah, tak tahu hati. Su Chen tidak ingin merekrut pencuri ke rumahnya. Tidak masalah. Paling lambat lusa, kami akan menemukan yang cocok. Masalah ini tidak terlalu mendesak, perhatikan saja. Selain itu, dalam 2 hari ini aku akan kembali ke Shancheng. Mungkin akan tinggal di sana selama 1 atau 2 bulan. Ingatlah untuk sering mengatur jasa kebersihan untuk membersihkan rumah. Saat Su Chen berbicara, dia berbaring di sofa. Mendengar Su Chen akan kembali ke Shancheng dan tinggal selama 1 atau 2 bulan. Chen Mengyan menggigit bibirnya dan bertanya dengan ragu, Tuan Su, apakah Anda ingin saya menemani Anda? Su Chen tanpa sadar mengatakan, aku pulang untuk mengunjungi orang tua. Apa yang akan kamu lakukan ikut denganku? Jangan-jangan kamu ingin bertemu orang tuaku? Mendengar perkataan ini, wajah Chen Mengyan langsung memerah, bahkan bicaranya pun tidak lancar. Baiklah, aku hanya bercanda. Kamu turun duluan. Jika ada apa-apa, aku akan meneleponmu. Su Chen juga tahu bahwa kata-katanya agak ambigu. Dia menyuruh Chen Mengyan pergi. Baiklah, Tuan Su. Chen Mengyan sedikit membungkuk dan berlari kecil menjauh. Aku juga pernah bermimpi, tapi kemudian merasa lebih kesepian. Kita sebenarnya tidak memiliki apapun yang bisa ditinggalkan. Mendengarkan musik yang keluar dari audio mobil, Su Chen sesekali ikut bernyanyi. Saat ini, Su Chen sedang mengendarai mobil di jalan tol Jinghu dari Modu ke Yudu. Awalnya, Su Chen berencana untuk naik pesawat, agar lebih mudah dan tidak merepotkan. Tetapi jika dia mengemudi sendiri, itu akan sedikit menyiksa. Harus mengemudi selama 17 jam penuh. Selain itu, Aston Martin-nya terlalu menarik perhatian. Jika dia benar-benar mengendarainya kembali, tak pelak akan membuat kerabatnya memiliki pemikiran lain. Tapi kemudian Su Chen juga memahaminya. Kaya tanpa kembali ke kampung halaman seperti memakai pakaian mewah di malam hari. Seiring waktu berlalu, diriku hanya akan menjadi semakin kaya. Pada saat itu, pasti akan ada perubahan luar biasa di rumah. Sekolah tidak sebaik. Lebih baik dari awal, singkirkan beberapa faktor yang tidak stabil. Di era internet yang maju ini, Su Chen telah melihat banyak sekali kejadian dramatis di internet. Keluarga mana yang tiba-tiba kaya, berbagai macam kerabat. Seperti mencium bau, mereka berbondong-bondong datang. Alasan seperti rumah saya kekurangan uang untuk direnovasi, anak saya tidak punya uang untuk sekolah. Ada di mana-mana. Tentu saja, semua ini masih tebakan Su Chen sendiri. Dalam ingatannya, kerabat di keluarganya masih sangat baik. Tak terhindarkan ada orang yang merusak segalanya. Fuchou, Fuchou, Fuchou. Mungkin tidak banyak orang yang akrab dengan kota ini. Tetapi jika Anda berbicara tentang Zhacai Wujiang, saya yakin banyak orang tahu di mana itu. Dan kampung halaman Su Chen berada di kota kecil di bawah Fuchou. Su Chen berangkat pukul 7 pagi dan beristirahat selama 3 jam di area layanan. Ketika Su Chen turun dari jalan tol Fuchou, sudah pukul 3 pagi. Dengan wajah lelah, Su Chen melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang. Matanya juga menunjukkan sedikit keheranan. Perubahan di kampung halaman sangat besar. Anda harus tahu bahwa ketika Su Chen pergi bekerja, Fuchou masih merupakan daerah miskin. Sebagian besar daerah perkotaan adalah bangunan tua, dan tidak ada banyak kompleks perumahan mewah. Bagaimana bisa hanya dalam waktu lebih dari 4 tahun? Tampaknya telah berubah menjadi pemandangan yang berbeda. Hotel Jinke, melihat pintu gerbang yang megah. Su Chen langsung memasukkan mobilnya tanpa berpikir. Mungkin karena ini dini hari, tidak ada seorang pun di gerbang. Setelah Su Chen memarkir mobilnya, dia berjalan masuk. Saya tidak tahu apakah staf hotel profesional. Atau Su Chen kebetulan beruntung. Masih ada seorang gadis muda di meja depan yang sedang menunduk bermain ponsel. Halo, cantik. Suara tiba-tiba Su Chen mengejutkan gadis muda itu. Seluruh tubuhnya bergetar beberapa kali, bahkan ponsel di tangannya pun jatuh ke atas meja karena terkejut. Melihat adegan ini, Su Chen sedikit malu dan menggaruk kepalanya.
dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Apakah gadis ini sedang menonton film porno? Sangat asyik. Aku masuk dari gerbang. Apakah kamu tidak mendengar suara sama sekali? Gadis di meja depan juga sudah sadar kembali saat ini, melihat Su Chen yang sedang bersandar di meja depan. Gadis itu juga menghela napas lega. Maaf, aku mengejutkanmu tadi. Tidak, tidak apa-apa. Tuan, apakah Anda ingin memesan kamar? Gadis di meja depan tampaknya belum pulih dari keterkejutan tadi, sekarang kamar yang tersisa adalah kamar eksekutif. Harganya 888. Su Chen langsung mengeluarkan kartu identitasnya. Melemparkannya ke depan gadis itu, lalu mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR untuk 2.000 yuan. Tolong cepat, aku hanya ingin tidur sekarang. Oke, Su Chen mengambil kartu kamar. Di bawah bimbingan gadis di meja depan, dia langsung naik ke lantai 15. Begitu masuk kamar, Su Chen bahkan tidak mandi. Dia melepas sepatunya dan langsung berbaring di tempat tidur. Sesaat kemudian, suara Su Chen terdengar di kamar. Su Chen baru saja keluar dari lift ketika dia mendengar seseorang memanggilnya. Su Chen melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria kekar mengenakan seragam kerja hotel berjalan ke arahnya. Kamu adalah... Su Chen sedikit mengernyit saat melihat pria yang berjalan di depannya. Dalam ingatannya, dia sepertinya tidak mengenalnya. Tetapi pria kekar ini bisa menyebut namanya, pasti mengenalnya. Pria kekar itu sepertinya melihat keraguan di mata Su Chen dan tidak bertele-tele. Teman sekelas lama, baru beberapa tahun tidak bertemu, sudah tidak mengenali? Aku Liu. Liu, suara Su Chen tanpa sadar menjadi lebih keras. Tidak heran Su Chen begitu terkejut. Liu adalah teman SMA-nya, hubungannya cukup baik, tetapi dalam kesan Su Chen. Liu adalah pria kurus, tidak ada banyak daging di tubuhnya, dan pria kekar di depannya ini. Benar-benar dua orang yang berbeda. Kamu juga tahu bahwa keluargaku dulu tidak berada dalam kondisi yang baik, jadi. Su Chen secara alami mengerti arti kata-katanya, mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut meninju dadanya. Sekarang bergaul dengan baik, sudah menjadi manajer, bukan manajer besar. Hanya manajer lobi biasa saja. Ngomong-ngomong, kapan kamu kembali, Su Chen? Kemarin pukul 3 pagi tiba di Fuzhou. Ini, tidur sampai sekarang. Begitu Su Chen selesai berbicara, perutnya berbunyi tidak pada tempatnya. Liu menepuk kepalanya. Maaf, mengganggu makanmu. Pergi ke prasmanan. Aku punya 3 kuota setiap bulan, makan sepuasnya. Melihat Liu yang antusias. Su Chen juga tidak menolak, meskipun suite-nya termasuk makan siang prasmanan. Su Chen mengambil beberapa piring makanan favoritnya dan dengan santai mencari meja kosong untuk duduk, dan Liu juga duduk di seberangnya. Sejak kamu pergi ke Modu, kamu kehilangan kontak dengan semua orang. Bagaimana kabarmu beberapa tahun ini? Tidak terlalu baik. Setelah menelan paha ayam di mulutnya, Su Chen bertanya balik, ceritakan tentangmu. Bagikan pengalaman suksesmu. Mendengar ini, Liu jelas menjadi lebih bersemangat. Kemudian dia mulai berbagi pengalamannya selama beberapa tahun terakhir, sama seperti Su Chen dulu. Dia juga tidak masuk universitas. Setelah lulus, dia menemukan restoran terbesar untuk menjadi magang. Setelah bekerja selama 2 tahun, Liu juga beruntung, berkat penampilannya yang rajin. Dia dengan cepat dilihat oleh manajer toko. Kemudian, muncul Hotel Jin ke bintang 4. Manajer toko langsung membawa timnya untuk pindah ke sana. Dan Liu juga berhasil naik kereta cepat ini. Manajer toko itu juga menjadi manajemen senior hotel. Tampaknya untuk meniru Liu. Biarkan dia mulai sebagai bellboy. Dan Liu tidak menyerah pada dirinya sendiri, tetapi memanfaatkan kesempatan ini. Dalam 2 tahun, dia naik dari bellboy menjadi manajer lobi. Setelah mendengarkan cerita Liu, Su Chen juga harus menghela nafas bahwa orang masih membutuhkan peluang. Tanpa promosi dari orang yang mulia, sulit bagi orang biasa untuk maju. Su Chen makan makanan ini selama 1 jam penuh. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk mendengarkan Liu menganalisis urusan teman-teman SMA. Gadis mana yang menikah dan punya anak. Teman pria mana yang ditipu masuk ke pemasaran berjenjang. Siapa? Siapa yang melakukan kesalahan dan masuk. Melakukan wawancara dengan Renji. Teman sekelas itu adalah generasi kedua yang kaya tersembunyi. Bagaimana dia berkembang sekarang? Mobil mewah apa yang dia kendarai? Setelah makan, Su Chen juga secara kasar memahami situasi teman-teman sekelasnya. Su Chen melihat waktu. Sudah jam 2 siang. Sudah larut. Aku pergi dulu. Oke. Setelah menyelesaikan prosedur check-out, Su Chen keluar dari hotel ditemani oleh Liu. Segera setelah dia keluar dari hotel, dia merasakan hembusan angin panas. Su Chen merasa panas di sekujur tubuhnya. Tungku itu layak disebut tungku. Baru bulan Juli, sudah sangat panas. Apakah kamu ingin aku mengatur mobil untuk mengantarmu kembali? Kata Liu. Tidak perlu. Aku mengemudi kembali. Mendengar ini, Liu juga sedikit berbeda. Melirik Su Chen, tetapi tidak banyak bertanya. Hanya mengangguk diam-diam. Melihat Su Chen berjalan menuju tempat parkir,
Liu tidak berbalik dan masuk. Dia juga ingin tahu seperti apa mobil Su Chen. Segera sebuah SUV kuning berhenti di depannya. Jendela mobil turun. Wajah yang familiar itu muncul di pandangan Liu. Teman lama, aku duluan. Kapan-kapan kita hubungi lagi. Setelah berbicara, Su Chen menginjak gas dan pergi begitu saja, meninggalkan Liu yang sudah terkejut berdiri di tempat. Dia memulai sebagai bellboy. Dia tahu segalanya tentang mobil. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Teman lamanya ini telah menciptakan langitnya sendiri di Modu. Su Chen juga sedikit sombong bersenandung. Bagaimanapun, dia sedikit pamer di depan teman lamanya. Perasaan itu, jangan bilang, benar-benar menyenangkan. Dia juga mengerti. Mengapa para protagonis dalam novel memiliki uang? Mereka semua suka pergi ke berbagai kesempatan untuk pamer dan menampar wajah. Setelah mengemudi selama 4 atau 5 menit, Su Chen baru ingat satu hal. Sepertinya orang tuanya membeli rumah di Fuzhou 2 tahun lalu. Aku tidak tahu apakah mereka sudah pindah ke sana. Memarkir mobil di pinggir jalan, Su Chen mengeluarkan ponselnya dan langsung ditelepon oleh ibunya. Elang terbang di langit biru. Aku sedang berdansa mewah. Mendengar nada dering yang datang dari telepon, mulut Su Chen tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Telepon berdering selama 7 atau 8 detik sebelum diangkat. Halo? Nak, suara Chen Shufen, Ibu Su, terdengar dari ujung telepon, bercampur dengan suara-suara lain. 30.000, meriam, 5 batang. 5 batang, aku menang. Bu, apakah kamu bermain mahjong lagi? Bukankah ini liburan? Aku bermain mahjong kecil dengan beberapa tetangga di kompleks. Apakah ada masalah? Tidak apa-apa, aku tutup. Su Chen sedikit tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ini. Ibunya bekerja di kantin universitas. Dia adalah koki kantin sejati dan tidak memiliki hobi lain. Dia hanya suka bermain mahjong. Bukannya dia suka berjudi, dia hanya ingin bermain mahjong. Mungkin ini adalah hobi yang terukir dalam tulang orang Sichuan dan Chongqing. Su Chen tidak bertele-tele dan langsung berkata, aku kembali ke Fuzhou. Anak bodoh, kamu sudah kembali? Suara Chen Shufen meninggi beberapa derajat. Aku sekarang berada di Jalan Binjiang. Aku menelepon hanya untuk menanyakan di mana rumah yang kalian beli. Tepat di Jalan Binjiang, Hai Jiangshan, Hai Jiangshan. Su Chen juga tercengang. Bukankah kompleks perumahan ini tepat di sebelah Hotel Jinke? Dan dia baru saja lewat saat mengemudi. Apakah ini berarti dia melewati rumahnya 2 kali tetapi tidak masuk? Apakah kamu tahu? Aku akan segera sampai. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Sementara Chen Shufen di ujung telepon. Melihat panggilan yang terputus, dia sedikit bersemangat dan berkata kepada 3 teman mahjongnya, aku tidak akan bermain mahjong lagi untuk saat ini. Anakku sudah kembali. Shufen, anak kesayanganmu akhirnya bersedia untuk kembali. Sepertinya dia menghasilkan banyak uang. Aku selalu mendengarmu mengatakan betapa hebatnya putramu. Nanti kita pergi bersama untuk melihatnya. Benar? Putramu berusia 24 tahun, kan? Kita semua pergi melihatnya. Nanti kita bisa membantumu mencari tahu apakah ada calon menantu yang cocok. Semua orang mengatakan bahwa wanita paruh baya suka pamer. Mereka bertiga terus-menerus mendengarkan Chen Shufen membual tentang putranya sampai telinga mereka hampir kapalan. Sebenarnya, mereka bertiga secara pribadi juga mengeluh. Jika Su Chen benar-benar hebat, bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa masuk universitas? Kali ini, mereka akhirnya mendapatkan kesempatan. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskannya? Ekspresi Chen Shufen sedikit berubah ketika dia mendengar itu. Jangan lihat betapa manisnya perkataan mereka bertiga. Mereka hanya ingin melihat lelucon Chen Shufen. Apakah keluarganya sendiri tidak tahu urusan keluarganya sendiri? Chen Shufen saat ini juga ingin menampar mulutnya sendiri. Mengapa dia suka membual? Ini juga tidak bisa menyalahkan Chen Shufen. Bagaimanapun, siapa yang tidak ingin anak mereka memiliki kesan yang baik di mata orang lain? Ada apa? Shufen, apakah itu tidak nyaman? Jika tidak nyaman, lupakan saja, kata salah satu dari mereka dengan nada sinis. Chen Shufen mendengar ini, otaknya entah bagaimana menjadi keras. Nyaman. Mengapa tidak nyaman? Ketika saatnya tiba, aku masih membutuhkan kalian semua untuk memperkenalkan objek kencan. Jawab Chen Shufen dengan pasti. Ekspresi gembira muncul di wajah 3 orang lainnya. Kemudian, keempatnya berjalan keluar dari kedai teh. Semua orang memegang payung matahari di tangan mereka dan berdiri di pinggir jalan. Shufen, putramu kembali dengan mobil, kan? Seharusnya begitu, kata Chen Shufen dengan tidak yakin. Saat ini adalah waktu terpanas dalam sehari, pada dasarnya tidak ada kendaraan yang melaju di jalan. Di jalur yang berlawanan. Sebuah SUV kuning perlahan melaju dari kejauhan. Menurutmu, bukankah mobil itu milik putra Shufen? Plat nomornya kebetulan dari Shanghai. Bagaimana mungkin? Lihatlah bentuk mobil itu, kamu tahu itu bernilai banyak uang. Bagaimana mungkin putra Shufen mampu mengendarai mobil yang bagus seperti itu? Chen Shufen pura-pura tidak mendengar dan menjulurkan kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Ingin mencari di mana Shufen berada. Tunggu,
Mengapa mobil ini berbalik? Melaju ke arah kita. Beberapa orang mengarahkan pandangan mereka ke SUV kuning itu. Segera, mobil itu berhenti di depan beberapa orang. Jendela mobil diturunkan. Wajah yang familiar dari Chen Shufen muncul di depan mata beberapa orang. Bu, kenapa ibu berdiri di sini? Panas sekali, ibu tidak merasa kepanasan? Beberapa orang ini. Shufen melihat ibunya, beberapa orang berdiri di samping. Bertanya dengan bingung, nak, Chen Shufen tidak menyangka. Pengemudinya benar-benar Shufen, Shufen, ini putramu. 3 orang yang berdiri di samping juga membuka mulut lebar-lebar saat ini. Chen Shufen tersenyum bangga. Xiao Chen, ini Chen Yi, Li Yang Yi. Chen Yi, Li Yang Yi, Yang Yi, halo semuanya. Setelah menyapa beberapa orang, Su Chen menoleh untuk melihat Chen Shufen dan berkata, Bu, cepat masuk ke mobil, di luar sangat panas. Chen Shufen segera membuka pintu mobil setelah mendengar ini. Dia duduk dan mulai melihat dekorasi di dalam mobil. Kursi ini sangat nyaman untuk diduduki. Rasanya seperti dipijat. Sedangkan 3 orang yang berdiri di luar tidak tahu harus pergi atau tidak. Chen Shufen juga menyadari keanehan 3 orang itu dan berkata dengan bangga. Kalian bertiga cepat naik. Kalian belum pernah duduk di mobil mewah, kan? Nanti biarkan Xiao Chen mengajak kita berkeliling. Ekspresi ketiga orang itu berubah ketika mereka mendengar ini. Sudahlah, kami tidak akan pergi. Putramu baru saja kembali, kami tidak akan mengganggu kalian. Baiklah. Setelah mendengar, Chen Shufen menutup jendela mobil dan melihat mobil itu masuk ke kompleks perumahan. Chen Yi meludahi mobil itu. Aku tidak tahu apakah mobil ini disewa. Apa yang perlu dibanggakan? Benar, tidakkah kamu melihat ekspresi bangga Chen Shufen tadi? Sangat sombong. Orang yang tidak tahu akan mengira putranya adalah bos besar perusahaan. Mungkin saja dia hanya sopir yang mengemudikan mobil untuk orang lain. Meskipun ketiga orang itu tampak cemburu, mata mereka memancarkan sedikit rasa iri. Di sisi lain, Su Chen mengendarai mobil di bawah arahan Chen Shufen dan masuk ke tempat parkir sementara di garasi. Setelah mobil diparkir, Chen Shufen menatap Su Chen dengan gugup dan bertanya, Xiao Chen, katakan yang sebenarnya pada ibu, apa yang terjadi dengan mobil ini? Apakah ini sewaan? Mobil ini sangat mewah, pasti menghabiskan banyak uang, kan? Kenapa kamu tidak membuat ibu tenang? Menghabiskan uang yang tidak perlu? Su Chen mendengarkan berbagai pertanyaan ibunya yang bergemuruh. Dia mengerutkan bibirnya, mengeluarkan sebuah buku catatan dari kotak sandaran tangan dan menyerahkannya kepada Chen Shufen. Chen Shufen menatap Su Chen dengan sedikit berbeda, lalu mengambil buku catatan itu dan membukanya. Chen Shufen membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, Xiao Chen, mobil ini milikmu? Bukankah tertulis nama putramu di atasnya? Aston Martin. Apakah mobil ini mahal? Chen Shufen bertanya dengan sedikit mengernyit. Tidak mahal. Dibeli tunai. Su Chen tidak memperhatikan perubahan ekspresi ibunya dan berjalan cepat ke lift. Begitu kembali ke rumah, Su Chen bahkan belum duduk. Dia melihat ibunya, Chen Shufen. Berjalan ke arahnya dengan tongkat di tangannya, menatapnya dengan ekspresi serius. Kenapa? Bu, kamu sedikit menakutkan seperti ini. Tubuh Su Chen menyusut ke sofa. Xiao Chen, aku baru saja mencari di ponselku, mobilmu itu bernilai lebih dari 3 juta. Itu lebih dari 3 juta. Aku dan ayahmu bekerja keras sepanjang hidup kami. Bahkan tidak bisa mendapatkan sebagian kecilnya. Kamu bisa menghasilkan jutaan dalam beberapa tahun, katakan padaku, apakah kamu melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan disiplin? Saat berbicara, Chen Shufen tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Mendengar kata-kata ibunya, Su Chen tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Saat kembali, Su Chen sudah bersiap untuk diinterogasi oleh keluarganya, hanya saja dia tidak menyangka akan datang secepat ini. Bu, jangan menangis dulu. Aku tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin. Uang ini semua aku hasilkan sendiri, benar-benar bersih. Adapun alasannya, Su Chen sudah memikirkannya sejak dalam perjalanan pulang. Dia akan mengatakan bahwa dia menghasilkan uang dengan ikut seorang abang ojek di Chaogu. Adapun mengapa dia memikirkan cara seperti itu, Su Chen juga terpaksa. Saat ini, hanya alasan ini yang paling cocok. Bahkan penjelasan selanjutnya, Su Chen sudah memikirkannya. Benarkah kamu yang menghasilkan uangnya? Tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin? Chen Shufen juga sedikit ragu. Benar. Uang ini semua hasil kerja kerasku sebagai tukang ojek dan ikut seorang tokoh berpengaruh untuk mencari nafkah. Sumbernya sudah pasti halal. Bu, tenang saja. Menjalankan perahu? Mengapa orang lain membawamu menjalankan perahu tanpa alasan? Kisah ini agak panjang, kata Su Chen dengan berpura-pura menghela nafas. Tongkat itu menghantam di samping Su Chen, membuat Su Chen gemetar ketakutan, agak panjang. Bicaralah perlahan. Meskipun Chen Shufen tampak galak dan menakutkan. Namun Su Chen tahu bahwa ini adalah cinta seorang ibu kepada putranya, tidak ada yang menginginkan anak-anaknya sendiri menempuh jalan yang melanggar hukum dan ketertiban,
Sebenarnya tidak terlalu lama, hanya saja ketika saya menjadi satpam di Modu. Saya secara tidak sengaja menemukan seorang anak yang diselundupkan, dan dokter hebat yang membantu saya adalah ayah dari anak ini. Mendengar penjelasan Su Chen, melihat bahwa itu sudah cukup baik, Chen Shufen berkata dengan sedikit serius. Su Chen juga sedikit berbeda ketika mendengar ini. Dalam benak Su Chen, ibunya selalu menjadi wanita desa standar. Hanya ada urusan keluarga di matanya, mengapa pandangannya menjadi begitu tinggi dalam sekejap, melihat ekspresi bingung Su Chen. Chen Shufen mendengus berat, Su Chen yang sadar dengan cepat berkata, "Bu, jangan khawatir. Sebelum aku kembali, aku sudah menarik semua investasiku. Lalu berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang?" Mendengar ini, Su Chen juga mati rasa, baru ingat bahwa dalam tradisi wanita adalah langit di rumah, dan juga memegang kendali atas dompet, tidak banyak juga. Su Chen juga sedikit menyesal. Jika tahu begitu, dia tidak akan memajukan pendapatan 2 hari ini di siang hari. Saya melihat Chen Shufen mengulurkan tangannya lebar-lebar, transfer 200.000 kepada saya untuk disimpan, dan saya akan memberimu bunga untuk diminum pada saat itu. Simpan saja 60.000 lebihnya untuk dirimu sendiri. Su Chen awalnya ingin melawan, tetapi melihat ibunya mengambil tongkat itu lagi di tangannya. Dia mentransfer 200.000 dengan sangat sedih. Chen Shufen melihat petunjuk pesan teks di ponselnya, dan senyum puas langsung terpancar di wajahnya. "Anak baik, apa yang ingin kamu makan malam ini? Ibu akan membuatkannya untukmu. Aku ingin makan daging babi yang direbus, iga asam manis, kamu lihat sisanya dan buat." Su Chen sudah lama merindukan keterampilan ibunya. "Oke, aku akan pergi berbelanja sekarang." Chen Shufen keluar dengan keranjang. Ketika dia kembali tadi, Ibu Su memperkenalkannya pada fasilitas pendukung kompleks perumahan. Ada supermarket besar di lantai bawah mereka, sangat nyaman untuk membeli sayuran dan berbelanja. Su Chen melihat Chen Shufen pergi dan berbaring di sofa. Sistem, tuan rumah, Su Chen, dewa kekayaan pemula. 320.001 juta, kekayaan, 14.806 yuan. Melihat nilai pengalaman setinggi 320.000, Su Chen segera berdiri dari sofa. Mungkinkah 200.000 yang baru saja ditransfer ke ibuku juga dihitung di dalamnya? Kalau begitu, belum sempat Su Chen selesai berbicara. Terdengar suara mekanis sistem di benaknya, ding, terdeteksi celah sistem, perbaikan dimulai. Perbaikan selesai. Hadiah, paket hadiah celah untuk host. Paket hadiah celah. Meskipun sistem telah diperbaiki, mendapatkan hadiah sistem masih merupakan kompensasi kecil, bukan? Sistem, buka paket hadiah, buka paket hadiah celah. Selamat kepada host karena mendapatkan 51% saham Longteng Technology. Longteng Technology. Saat Su Chen masih sedikit bingung, informasi tentang Longteng Technology muncul di benaknya. Setelah mencerna informasi ini, Su Chen tertawa terbahak-bahak. Longteng Technology adalah perusahaan teknologi yang didedikasikan untuk layanan keamanan jaringan. Perusahaan ini didirikan oleh sekelompok penggemar komputer tingkat dunia. Didirikan 6 tahun lalu, ini telah menjadi pemimpin di industri ini. Lebih dari selusin perusahaan kelas dunia bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Saat ini, valuasi pasar perusahaan mencapai 500 juta dolar AS. Jika go public, nilai perusahaan akan meroket. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah perusahaan ini berlokasi di luar negeri. Perlu disebutkan bahwa investasi awal yang diterima perusahaan ini berasal dari yayasan misterius. Dan saham yang diperoleh Su Chen adalah milik yayasan ini. Menurut sistem, saham ini telah diubah secara wajar menjadi milik Su Chen dan tahan terhadap berbagai pemeriksaan. Dia mengeluarkan hak atas saham dari gudang sistem untuk dinikmati. Sayangnya, Su Chen tidak mengerti sepatah kata pun. Semuanya dalam bahasa Inggris. Setelah membacanya sebentar, dia menyimpannya kembali di gudang sistem. Adapun perusahaan ini, Su Chen tidak berniat ikut campur dalam pengelolaannya. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa-apa tentang manajemen. Lebih baik menunggu dengan tenang dividen akhir tahun. Hari ini adalah hari yang baik. Semua keinginan hatiku bisa menjadi kenyataan. Su Chen berbaring dengan santai di sofa dan bernyanyi. Pada saat ini, Chen Shufen, yang pergi berbelanja bahan makanan, kembali dengan beberapa tas besar. Su Chen, yang pura-pura tidur, langsung terdiam dan langsung pura-pura tidur. Chen Shufen melirik Su Chen yang sedang berbaring di sofa dan berkata, "Jika ingin tidur, tidurlah di kamarmu sendiri." "Kamarku?" Mendengar ini, Su Chen langsung duduk dari sofa. Tampaknya dia belum melihat rumah barunya dengan baik. "Bu, kamarku yang mana?" Chen Shufen menjulurkan kepalanya dari dapur dan menunjuk ke kamar yang tertutup. Kamar itu, kebersihan sering dilakukan. Ada selimut di lemari. Dia berjalan ke pintu dan membuka pintu dengan sedikit kegembiraan. Kamarnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 10 ping. Penataan kamarnya sangat sederhana. Hanya tempat tidur berukuran 2 meter dan lemari pakaian, namun Su Chen merasakan kehangatan. Di sore hari, mencium aroma dari dapur, Su Chen merasa air liurnya hampir menetes. "Kapan ibu dan ayah pulang?"
Perutku sudah sangat lapar, Su Chen bertanya sambil bersandar di ambang pintu dapur. Seharusnya sebentar lagi. Biasanya jam segini sudah sampai rumah. Saat dia berbicara, suara pintu dibuka terdengar. Bersamaan dengan itu, suara lelah terdengar, istriku. Hari ini hari apa? Kenapa ada babi masak kecap? Biasanya aku ingin makan saja tidak boleh. Ayah, Su Chen melihat ke arah pintu. Seorang pria parubaya kekar. Sedang membungkuk mengganti sepatu. Gerakan Su Chen Yun yang sedang mengganti sepatu berhenti. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat Su Chen bersandar di ambang pintu dapur menatapnya. Kilatan kegembiraan terlihat di mata Su Chen Yun, tetapi ekspresinya langsung berubah muram. Bukankah kamu bilang tidak akan pulang? Kenapa kamu pulang lagi? Bukankah ini karena aku merindukanmu dan ibu? Melihat ekspresi Su Chen yang tersenyum lebar, Su Chen Yun mengangguk dalam diam. Xiao Chen, jangan berdiri di sana saja. Orang tidak tahu akan mengira kamu adalah dewa pintu. Cepat hidangkan makanannya. Orang tua, kamu juga cuci tangan. Siap-siap makan. Suara nyaring Chen Shufen terdengar dari dapur. Oke. Menu makan malam ini benar-benar mewah. Selain babi masak kecap dan iga asam manis yang dipesan Su Chen, ada juga daging babi kembali, sup iga tomat, dan 2 hidangan sayuran, 1 hidangan dingin. 8 hidangan. Makan malam seperti ini bisa dibilang sangat mewah. Saat makan, Chen Shufen juga menceritakan tentang Su Chen. Su Chen Yun bergumam tanda mengerti. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah makan malam, Chen Shufen mulai membereskan meja. Sementara Su Chen dan Su Chen Yun berbaring lemas di sofa, menikmati rasa kenyang di perut mereka. Keluar jalan-jalan. Sekalian mencerna makanan, kata Su Chen Yun tiba-tiba. Su Chen menatap Su Fu dengan sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa Su Fu adalah orang yang pendiam. Dalam ingatannya, dia tidak pernah seperti ini. Baiklah. Panas juga kalau di rumah. Sekalian lihat pemandangan malam Fuzhou seperti apa. Kemudian kedua ayah dan anak itu bangkit dan berjalan menuju pintu. Saat melewati dapur, Chen Shufen melirik keduanya dan berbalik untuk terus membereskan dapur. Hai Jiangshan terletak di pertemuan Sungai Wujiang dan Sungai Yangtze. Jika siang hari, Anda dapat melihat pemandangan pertemuan 2 sungai. Terpisah dengan jelas seperti panci mandarin di hotpot, sangat indah. Keluar dari kompleks perumahan, dia berjalan perlahan di sepanjang koridor pemandangan tepi sungai, melihat Su Chen Yun tidak membuka mulutnya. Su Chen juga tidak berbicara, ini dia. Su Chen Yun mengeluarkan sebungkus longfeng dan menyerahkannya. Su Chen mengambil sebatang, pertama menyalakannya untuk Su Chen Yun, lalu menyalakan rokok di mulutnya. Merokok sebatang rokok lebih baik daripada menjadi dewa hidup, meskipun harga longfeng sangat murah. Tapi rasanya cukup kuat dan sangat disukai banyak orang. Berapa lama kamu berencana untuk tinggal kali ini? Apakah kamu akan pergi ke tempat sepeda motor? Sebulan? Mungkin. Setelah perjamuan ulang tahun nenek selesai, saya akan tinggal beberapa hari lagi dan pergi. Su Chen tidak menyembunyikannya. Dia langsung mengatakan rencananya. Anak muda selalu harus keluar untuk melihat dunia. Ayah tidak punya banyak pesan. Hanya berharap kamu berjalan di jalan yang benar dan menghasilkan uang yang bersih. Su Chen Yun selesai berbicara dan menepuk bahunya dengan berat. Tenang saja. Su Chen teringat tentang perjamuan ulang tahun lagi. Ayah, biarkan aku yang mengatur perjamuan ulang tahun nenek kali ini. Pesan hotel besar saat itu. Ayah, biarkan aku yang mengatur perjamuan ulang tahun nenek kali ini. Pesan hotel besar saat itu. Pasti akan ramai. Awalnya saya pikir Su Chen Yun akan terlihat senang, tetapi malah melihat Su Chen menggelengkan kepalanya. Hotel besar tidak perlu, adakan prasmanan di kampung halaman saja. Prasmanan? Apakah ini agak? Belum selesai berbicara, Su Chen Yun menyela. Xiao Chen, titik awalmu bagus, tapi kamu tidak mempertimbangkan beberapa faktor lain. Su Chen Yun melemparkan puntung rokok di tangannya ke tanah. Menginjaknya dengan kaki, lalu menendangnya ke selokan di samping. Sekarang dengan perkembangan kota. Banyak anak muda di pedesaan, bahkan orang parubaya, pergi bekerja di luar. Sisanya adalah orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Jika kamu mengadakan perjamuan ulang tahun di kota, apa yang akan dilakukan orang-orang itu? Apakah mereka akan naik bus ke kota sendiri? Mereka tidak tahu tempat itu dan menghabiskan uang lagi. Meskipun uang ini tidak banyak. Bahkan orang tua tidak perlu membayar untuk naik bus. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Su Chen tidak menyela. Dia tahu bahwa Su Chen belum selesai berbicara. Dia melihat Su Chen mengeluarkan sebatang rokok lagi dari sakunya dan menyalakannya sendiri. Setelah mengepulkan asap, dia melanjutkan, jangan meremehkan prasmanan di pedesaan. Ada banyak hal yang harus dipelajari di sini. Prasmanan ini tidak boleh terlalu bagus, juga tidak boleh terlalu buruk. Jumlah hidangan harus banyak. Banyak sisa makanan akan dibawa pulang oleh penduduk desa, dan mereka akan mengingat kebaikanmu. Su Chen mengangguk seolah mengerti. Ayah, aku mengerti masalah hidangan yang baru saja kamu katakan. Apakah kamu merasa benar? Senyum langka muncul di wajah Su Chen Yun. Coba katakan,
Setelah menyusun kata-kata di benaknya, Su Chen akhirnya berbicara. Yang menghadiri perjamuan bukanlah orang desa, melainkan kerabat dari keluargaku. Mereka pada dasarnya tahu situasi keluarga kami. Jika perjamuannya terlalu buruk, orang akan berpikir keluarga Su kita pelit, dan semua orang perlahan akan menjauhi kita. Sebaliknya, jika itu dilakukan terlalu baik, orang akan berpikir keluarga kita telah makmur, dan seseorang akan mengincar keluarga kita. Hal-hal seperti meminjam uang juga akan muncul. Setelah Su Chen selesai berbicara, Su Chen Yun memberinya jempol. Benar, aku yakin kau telah melihat banyak intrik dalam beberapa tahun terakhir menjelajah di luar. Jadi aku harap kau berpikir 2 kali sebelum melakukan apapun di masa depan, dan tetaplah rendah hati sebisa mungkin. Tetapi jika seseorang membuatmu kesal, dan kau memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka, maka kau perlu menyerang dengan keras. Jangan beri orang harapan bahwa aku bisa melawan. Rendah hati bukan berarti takut masalah, tetapi tidak ingin menimbulkan masalah. Ngomong-ngomong, aku dengar dari ibumu bahwa kau mengendarai mobil mewah kembali. Su Chen Yun berkata dengan santai. Tetapi tangan yang dia masukkan ke sakunya mengepal erat karena kegembiraan. Ya, Aston Martin DBX 707. Su Chen Yun mengulurkan tangan kanannya dan menatapnya dalam diam. Su Chen tidak bisa memprosesnya untuk sementara waktu, melihat tangannya, dan kemudian melihat Su Chen Yun. Kunci. Su Chen buru-buru mengeluarkan kunci dan menyerahkannya kepada Su Chen Yun. Setelah Su Chen Yun mengambil kunci, dia langsung berbalik dan berjalan menuju garasi, meninggalkan Su Chen sendirian di pinggir jalan menikmati angin sepal-sepal. Ayah, tunggu aku. Su Chen yang sadar kembali dengan cepat menyusul. Jalan Binjiang di malam hari panas dan pengap, selain orang-orang yang berjalan-jalan dan menikmati kesejukan. Ada juga garis pemandangan kuning yang bolak-balik beberapa kali di Jalan Binjiang. Xiao Chen, bangun. Bukankah kau bilang akan membeli mobil hari ini? Kenapa kau masih tidur? Pagi-pagi sekali. Su Chen ditarik keluar dari tempat tidur oleh Su Chen Yun. Su Chen yang masih mengantuk menggosok matanya dan mengambil ponsel di samping bantalnya. Jam 7.45. Ayah, ini belum jam 8. Kenapa kau begitu cemas? Toko Rolls-Royce tidak akan lari. Setelah mengatakan itu, dia jatuh kembali ke tempat tidur. Tidak cemas? Bagaimana aku tidak cemas? Aku sudah memikirkannya selama beberapa hari. Apakah kau tahu bagaimana aku menghabiskan 4 hari ini? Beberapa hari yang lalu. Yaitu, pada hari Su Chen dan Su Chen Yun pergi berjalan-jalan, mereka secara tidak sengaja menemukan bahwa ayah mereka masih orang yang cakap. Dia tidak hanya sangat memahami urusan manusia, tetapi juga seorang pengemudi yang berpengalaman dalam hal keterampilan mengemudi. Dalam kesan Su Chen Yun tampaknya belum pernah mengendarai mobil apapun. Kalau tidak, keluarga itu sudah lama membeli mobil. Dia mengira ayahnya adalah bos tersembunyi. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui. Itu hanya pikiran Su Chen. Su Chen Yun hanyalah orang biasa. Semua keterampilan mengemudinya dipelajari di lapangan. Adapun SIM-nya, dia mengambilnya di awal tahun-tahunnya. Sekarang sudah diganti dengan jangka waktu 10 tahun. Lagi pula, saat itu cukup mudah untuk mendapatkan SIM. Sedikit usaha saja bisa mendapatkan SIM. Yang paling mengejutkan Su Chen adalah bahwa Su Chen Yun ternyata adalah seorang bos besar. Dulu Su Chen hanya tahu bahwa Su Chen Yun bekerja di lapangan, tetapi dia tidak pernah tahu apa yang dia lakukan secara spesifik. Itu juga pada malam itu. Su Chen mengerti betapa sulitnya Su Fu. Dari seorang pengemudi mobil lapangan hingga sekarang menjadi pengemudi khusus untuk kepala lapangan. Butuh lebih dari 10 tahun bagi Su Fu. Pada saat ini, Su Chen menyadari bahwa dia terlalu sedikit tahu tentang orang tuanya. Hai Yi Jianshan, di pintu masuk kompleks perumahan. Su Chen berjongkok di tepi jalan, sesekali menguap. Ayah, bukannya aku mengkritikmu. Kau sudah menunggu selama beberapa hari. Kenapa kau tidak membiarkanku tidur sebentar? Su Chen Yun melirik Su Chen dan berkata dengan nada kesal, tunggu sampai mobilnya terjual. Kau bisa tidur sesukamu. Tidak ada yang akan mengaturmu. Adapun mengapa dia tidak mengendarai Aston Martin, Su Chen keluar. Menurut kata-kata Su Fu dan Su Ibu, itu terlalu mencolok. Untuk itu, Chen Shufen secara khusus membeli penutup mobil. Langsung menyegelnya sampai Su Chen kembali ke modu untuk membukanya. Masih banyak taksi di pagi hari. Mereka berdua tidak menunggu lama sebelum menghentikan mobil kosong. Puchou telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak toko 4S juga bermunculan seperti jamur di musim hujan. Tentu saja, itu hanya beberapa toko 4S biasa. BBA yang paling representatif hanya memiliki toko 4S Mercedes-Benz. Di pintu masuk toko 4S Volkswagen. Ayah, sudah dipikirkan? Benar-benar mau beli Volkswagen? Mendengar ini, ekspresi Su Chen Yun yang awalnya sedikit bersemangat langsung menegang. Kenapa? Jangan berpikir kau bisa meremehkan Volkswagen hanya karena kau mengendarai Aston Martin rusak. Melihat ini, Su Chen langsung terdiam. Sepertinya ayah sangat menyukai Volkswagen. Tapi dipikir-pikir, sebagai mobil transportasi, peminatnya masih sangat tinggi. Sepertinya Su Chen dan yang lainnya datang sedikit lebih awal.
Staf penjualan toko 4S sedang mengadakan rapat pagi. Tetapi ketika mereka melihat Su Chen dan yang lainnya berjalan ke toko 4S, semua staf penjualan menatap mereka dengan mata berbinar. Mereka yang datang untuk melihat mobil sepagi ini pasti berniat untuk membeli mobil. Jika mereka bahkan tidak bisa melihat ini, maka mereka tidak perlu menjadi staf penjualan. Manajer melirik kerumunan orang yang bersemangat untuk mencoba. Kemudian dia berkata, "Siapa lagi?" Saat dia selesai berbicara, seorang staf penjualan wanita keluar dari kerumunan. "Manajer, ini aku. Lalu apa yang masih kau lakukan di sini? Cepat layani pelanggan." Manajer berkata dengan nada kesal. Mendengar ini, staf penjualan wanita itu. Dalam hati dia mengeluh, "Sialan, jika kamu tidak berbicara, siapa yang berani menjawab?" Tersenyum di wajah, senang di hati, "Oke." Setelah manajer penjualan wanita selesai berbicara, dia dengan cepat berjalan menuju Su Chen dan yang lainnya. "Halo, tuan-tuan. Saya Chen Xiaobai, sales dari toko 4S Dazong. Panggil saja saya Xiaobai." Chen Xiaobai menyapa dengan antusias. Chen Xiaobai, mendengar nama ini, mata Su Chen sedikit bergerak. Pandangannya tertuju pada sales wanita, melihat wajah yang familiar itu, senyum muncul di sudut mulut Su Chen. "Perasaan kota Fuzhou ini sangat kecil. Bukankah ini perwakilan kelas olahraga kita? Tombao, bagaimana kamu bisa menjadi begitu anggun sekarang?" Su Chen menyapa dengan mulut usil. Mendengar ini, Chen Xiaobai juga tertegun dan menatap Su Chen yang berbicara. Setelah sekitar 3 atau 4 detik, seruan terdengar, "Sial. Su Chen, kapan kamu kembali dari Modu?" Untuk sementara waktu, mata seluruh toko 4S berkumpul pada beberapa orang itu. Chen Xiaobai berjalan dengan cepat, menarik mereka berdua menuju area istirahat, dan Su Chen Yun di samping juga menyadari bahwa putranya dan Chen Xiaobai ini seharusnya teman sekelas SMA. Baru saja duduk. Staf layanan membawakan 2 cangkir teh herbal dan meletakkannya di depan Su Chen dan Su Chen Yun. "Su Chen, kapan kamu kembali?" Chen Xiaobai baru saja akan memanggil Su Chen, "Sialan." Melihat Su Chen Yun di samping, dia dengan cepat mengubah kata-katanya, "Sudah hampir seminggu sejak aku kembali. Ini ayahku, ahli palu. Bisakah kamu menjual mobil hari ini?" Itu tergantung padanya memalu. Chen Xiaobai mendengar ini dan mengerti bahwa ini adalah Su Chen yang memberinya petunjuk. Tokoh utama hari ini adalah ayahnya, bukan dia. Dia dengan cepat menyapa dengan hormat. "Halo, Paman Su." Su Chen Yun mengangguk sebagai tanggapan. "Paman Su, saya tidak tahu mobil model mana yang Anda sukai. Biar saya perkenalkan." Su Chen Yun melirik. Su Chen yang duduk di sebelahnya, melihat bahwa dia tidak bermaksud untuk bergerak, lalu dia mengangguk. "Oke, Xiaobai, kalau begitu merepotkanmu." Chen Xiaobai lalu membawa Su Chen Yun berjalan menuju area pameran. Su Chen memandang mereka berdua untuk sementara waktu, lalu bersandar di kursi dan mulai bermain ponsel. Setelah menunggu hampir setengah jam, Su Chen melihat Su Chen Yun berjalan ke arahnya dengan wajah penuh senyum. "Di mana Xiaobai?" Su Chen melihat sekeliling, tidak menemukan sosok Chen Xiaobai. "Aku menyuruhnya untuk mengajukan diskon dan tunjangan. Anda sudah melihatnya secepat ini? Mobil model mana?" Mendengar ini, Su Chen langsung duduk tegak. "Volkswagen Tiguan, semuanya sekitar 200.000. Su Chen juga pernah mendengar tentang mobil Tiguan ini, penjualannya cukup bagus. "Okelah, toh kamu yang pakai. Asal kamu suka saja." Tak lama kemudian, Chen Xiaobai kembali dengan membawa sebuah folder. "Paman Su, coba lihat harga ini, bagaimana? Ini sudah dengan susah payah aku dapatkan," kata Chen Xiaobai sambil menyerahkan selembar kertas. Su Chen mengambilnya dan melihat sekilas. Harga mobil ditambah pajak pembelian dan biaya lainnya, pas 180.000. Hemat 28.000, bagaimana menurutmu? Su Chen Yun di samping sudah mendekat ke Su Chen. "Harga ini bisa diterima." Su Chen Yun mengangguk puas. Mobil ini sendiri sudah versi tertinggi. Harganya sudah lebih dari 180.000. Ditambah pajak pembelian dan biaya lainnya, total harganya melebihi 200.000. Sekarang berkurang 20.000. Sudah lumayan. "Oke, langsung gesek kartu saja," kata Su Chen sambil melemparkan kartu banknya. Melihat tindakan Su Chen, Chen Xiaobai juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Su Chen yang akan membayar. Meskipun terkejut di dalam hati, Chen Xiaobai tetap segera menerima kartu ban tersebut. Setelah prosedur selesai, Su Chen Yun kemudian mengikuti Chen Xiaobai untuk melakukan serah terima. Di depan dealer 4S Volkswagen, teman lama, tak disangka. Baru beberapa tahun tidak bertemu, sudah kaya raya. Chen Xiaobai mengelilingi Su Chen sambil bercanda. "Andai saja kaya raya. Ini, tabungan beberapa tahun terakhir sudah habis di sini." Su Chen berkata dengan ekspresi pura-pura pahit. Setelah keduanya bertukar sapa beberapa kalimat, Su Chen membuka pintu mobil dan duduk di dalamnya. "Kalau ada waktu, sering-sering hubungi." Oke, faktanya, 3 lelucon terbesar adalah, kalau ada waktu, sering-sering hubungi.
Nanti aku traktir makan. Besok pasti ku bayar. Benar-benar tidak masuk akal. Su Chen melihat mie instan yang baru saja dimasak di atas meja. Dia langsung merasa kesal. Begitu sampai di rumah, Su Chen berdiskusi dengan ibunya untuk melakukan perjalanan dadakan. Dengan alasan yang indah, sudah bertahun-tahun menikah tetapi belum pernah bepergian. Ingin melihat pemandangan di luar, menikmati waktu berdua. Begitulah. Mereka berdua meninggalkan Su Chen dan memulai perjalanan berdua yang bebas selama 1,5 hari, menikmati waktu berdua. Su Chen tercengang mendengar ini, jadi beberapa tahun perjuanganku di luar, kalian berdua di rumah. Bukankah itu waktu berdua? Apakah kehadiranku mengganggu di rumah? Su Chen baru saja hendak membuka mulutnya. Ketika suara ketukan pintu terdengar, dia segera bangkit dan berjalan menuju pintu. Begitu pintu dibuka, dia melihat seorang gadis muda dan cantik, mengenakan seragam JK, berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata berbinar. Halo, siapa yang kamu cari? Kak! Panggilan, Kak, ini langsung membuat Su Chen bingung. Apakah dia punya adik perempuan yang begitu cantik? Melihat Su Chen masih tampak bingung. Wanita muda itu berkata lagi, Kak, aku Sukinya. Kingya? Kamu Kingya? Su Chen tidak bisa menggambarkan perasaannya dengan kata terkejut. Harus dengan kata terkejut. Sukinya adalah putri tunggal paman ketiganya, Su Zixin. Tetapi dalam ingatan Su Chen, Sukinya hanyalah seorang gadis kecil kurus kering yang wajahnya sering berjerawat, dan juga seorang kutu buku yang cupu. Dibandingkan dengan gadis yang ceria, cerah, dan imut di depannya ini. Mereka sama sekali bukan orang yang sama. Baiklah, mungkinkah benar gadis berubah menjadi cantik seiring bertambahnya usia? Kenapa? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tidak boleh aku menjadi cantik? Ngomong-ngomong, Kak, bolehkah aku masuk? Sukinya berkacak pinggang. Berkata sambil cemberut. Su Chen dengan malu-malu menggaruk kepalanya, membuka pintu lebar-lebar dan membiarkannya masuk. Sukinya mendengus pelan, melangkah masuk dengan kaki jenjangnya yang lebih dari 1 meter. Bagaimana kamu tahu aku kembali? Su Chen berbaring di sofa dan menatap Kingya yang duduk di sampingnya dan bertanya. Kak, pekerjaan kerahasiaanmu bagus sekali, kalau saja aku tidak menelepon paman. Untuk menanyakan beberapa hal, kami tidak akan tahu kalau kamu sudah kembali ke Fuzhou. Mendengar ini, Su Chen dengan malu-malu tertawa, aku baru kembali beberapa hari. Kamu bilang ingin menanyakan beberapa hal. Ingin menanyakan hal apa? Su Chen segera mengalihkan topik pembicaraan, aku kan baru saja lulus. Ke Universitas Modu, hanya ingin bertanya bagaimana situasinya di Modu. Lagi pula kamu sudah bertahun-tahun di sana. Tunggu, kamu bilang kamu lulus kemana? Universitas Modu? Kenapa? Sukinya menatap Su Chen dengan bingung, tidak mengerti kenapa dia begitu terkejut. Su Chen duduk tegak dan memandang Sukinya lama sekali sebelum perlahan berkata. Tidak masuk akal. Orang sepintar aku tidak masuk universitas. Kenapa kau yang bodoh ini bisa masuk universitas? Apalagi Universitas Modu. Kak, kau yang bodoh. Sukinya mendengar ini. Langsung memutar mata ke arah Su Chen. Kenapa aku tidak tahu bahwa keluarga Sukita punya mahasiswa universitas unggulan? Kenapa tidak ada yang memberitahuku soal ini? Apa gunanya memberitahumu? Kau ada di Modu. Masa? Kau mau pulang khusus? Untuk merayakan? Mungkin banyak orang berpikir bahwa masuk universitas itu mudah. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ambil contoh Wudu, selain beberapa wilayah di kota utama. Sebagai pemimpin ekonomi kurva, Fuzhou baru saja lepas dari sebutan daerah miskin, apalagi daerah kurva lainnya. Ekonomi adalah dasar dari segalanya. Angkatan Su Chen lulus memang banyak yang masuk universitas. Tetapi 99% diantaranya adalah diploma. Sangat sedikit yang bisa masuk S1. Tidak ada yang masuk universitas unggulan. Banyak orang tidak kuliah diploma dan langsung bekerja. Inilah sebabnya mengapa pekerja dari daerah pesisir. Kebanyakan dari wilayah barat daya. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh kita miskin? Kalau kaya, siapa yang mau merantau? Kak, ceritakan padaku tentang biaya hidup di Modu. Apakah sangat tinggi? Su Chen menatap Sujinya dengan sedikit heran. Kenapa kau menanyakan pertanyaan ini? Sujinya menunduk dan berkata dengan gugup, Aku ingin, setelah nenek selesai diperiksa, ikut denganmu ke Modu dan mencari pekerjaan sambilan lebih awal. Untuk mendapatkan uang saku. Su Chen tertegun, menatap Sujinya yang tampak gugup. Su Chen mengulurkan tangan dan mengelus kepalanya. Tidak kusangka Jinya kecil kita cukup dewasa. Aku bisa saja membantumu, tapi aku punya satu syarat. Kak, aku tahu kau yang terbaik. Katakan saja, syarat apapun akan kupenuhi. Sujinya dengan bersemangat mendekat ke Su Chen dan memegangi lengan Su Chen sambil merengek. Su Chen merasakan lengan sentuhan yang datang sesekali. Dengan tenang menarik tangannya. Kakakmu belum makan sampai sekarang. Kau harus mentraktirku makanan enak. Tidak masalah, aku punya lebih dari 600 uang saku. Tidak masalah untuk mentraktirmu makan, kata Sujinya dengan percaya diri. Kalau begitu, restoran daging sapi Chaoshan di bawah saja.
Su Chen langsung menyunggingkan senyum jahat. Su Jingya saat ini masih belum tahu jebakan apa yang akan dia hadapi sebentar lagi. Saat ini adalah waktu makan siang. Bisnis daging sapi Chaoshan di sini cukup bagus. Aula pada dasarnya penuh dengan orang. Menemukan tempat dekat sudut untuk duduk. Pelayan menyerahkan menu di tangannya. Langsung ke Su Chen. Tuan, silakan lihat hidangan apa yang ingin Anda pesan. Su Chen tidak sopan. Dia mengambil menu dan memesan dengan kacau. Mendengar Su Jingya di sebelahnya merasa khawatir. Qingya, lihat, apa yang ingin kamu makan? Su Chen menyerahkan menu di tangannya kepada Su Jingya. Su Jingya dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu memesan lagi. Sudah cukup makan. Baiklah, tambahkan lagi jika tidak cukup. Pelayan mengambil menu dan pergi dengan cepat. Kecepatan penyajiannya masih sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ada 8 atau 9 piring daging sapi di atas meja. Setiap bagian berbeda. Su Chen, yang sudah lapar, mengangkat piring dan memasukkan daging ke dalam panci. Dengan saus khusus, Su Chen makan dengan sangat gembira. Bahkan Su Jingya juga melupakan kekhawatiran sebelumnya dan makan dengan lahap. Dari waktu ke waktu, dia bergumam di mulutnya. Daging sapi ini terlalu enak. Tak lama kemudian, semua daging sapi di atas meja habis dilalap keduanya. Mereka semua menepuk perut buncit mereka. Dengan ekspresi puas. Kak, hidangan besar ini lumayan, kan? Memang lumayan. Aku sangat nyaman makan. Meskipun Su Chen awalnya berencana untuk menjebak adiknya. Tapi daging sapi di restoran ini memang cukup enak. Pelayan, tagihan. Halo. Total konsumsi Anda adalah 875. Apakah Anda membayar tunai atau dengan kartu? Apa? Su Jingya, yang hendak mengeluarkan ponselnya untuk membayar, langsung tercengang. Sepertinya uangnya tidak cukup untuk membayar tagihan. Su Chen di samping melihat ekspresi malu Su Jingya dan tertawa terbahak-bahak. Kak, mata Su Jingya sedikit merah. Melihat ini, Su Chen tahu sudah cukup. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan membayar uangnya. Setelah keluar dari daging sapi Chaoshan, Su Jingya cemberut. Dia mengerti bahwa kakak laki-lakinya ini hanya ingin melihatnya membuat lelucon. Apakah kamu mengambil pelajaran dari kejadian hari ini? Kata-kata tiba-tiba Su Chen membuat Su Jingya terkejut. Dia mengangkat mata indahnya dan menatap Su Chen yang berjalan di depannya. Setelah berpikir lama, dia berkata, pasti ada jebakan. Su Chen berhenti ketika mendengar ini. Ingatlah untuk lebih berhati-hati saat keluar rumah di masa depan. Sudah tahu, akhirnya aku berhasil mengirim iblis penyiksa ini pergi. Su Chen melihat Su Jingya naik taksi. Ekspresi lega muncul di wajahnya. Setelah makan daging sapi Chazozo terakhir kali, Su Jingya menggunakan bendera belajar dari Su Chen. Dia langsung pindah ke rumahnya. Dia tinggal selama setengah bulan. Tentang kedatangan Su Jingya, ayah dan ibu Su tidak keberatan sama sekali, malah sangat senang. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya gadis di keluarga Su. Sejak kecil, dia dicintai oleh seluruh keluarga. Keluarga Su memiliki 3 bersaudara, selain Su Ziyun dan Su Zixin, anak tertua. Ada juga Su Ziki, anak kedua, hanya ada satu bibit tunggal bernama Su Yan. Namanya seperti orangnya, dia sangat kekar. Dia saat ini bertugas di ketentaraan. Dia hanya setahun lebih muda dari Su Chen. Su Chen menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Pikirannya penuh dengan kenangan yang terjadi selama setengah bulan ini. Setiap hari pada pukul 5 pagi, Su Jingya menariknya untuk berlari. Alasannya adalah untuk melatih tubuhnya. Kuncinya adalah dia juga mendapat dukungan kuat dari ayah dan ibu Su. Dia memiliki pedang Shangfang. Selama Su Chen tidak bangun, dia akan dipukuli oleh Su Jingya dengan tinju merah jambunya. Dia tidak bisa melawan. Belum lagi berlari di pagi hari, dia juga harus pergi berbelanja bahan makanan untuk membuat makan siang dan makan malam. Menurut Su Jingya, Kak, sebagai anak Wudou, jika kamu tidak bisa memasak, kamu tidak akan bisa menemukan istri. Oh ya, kamu juga harus melakukan pekerjaan rumah. Dengan cara ini, Su Chen menjadi semua pekerjaan di rumah. Bangun di pagi hari untuk berlari. Kemudian pergi berbelanja bahan makanan dan memasak. Di sore hari, dia membersihkan dan memasak makan malam. Setelah membersihkan, dia harus pergi jogging malam. Kehidupan seperti ini berlanjut selama setengah bulan penuh. Memikirkannya saja sudah membuatku merasa sedih. Begitu kembali ke rumah, Su Chen memanggil sistem yang sudah lama tidak dia gunakan. Tuan rumah Su Chen, Dewa Kekayaan Tingkat Dasar. 510.100.000 kekayaan 1.422.400 yuan. Melihat kolom kekayaan, mulut Su Chen hampir robek sampai telinga. Setelah berpikir sejenak, Su Chen tidak menarik lebih dari 1 juta yuan ini. Setelah pesta ulang tahun nenek selesai, dia akan mulai meningkatkan sistem. Su Chen juga menantikan hadiah apa yang akan ada setelah sistem ditingkatkan. Kapan jalan di kampung halaman ini akan diperbaiki? Saya ingat dulu jalannya buruk. Kecuali truk besar, hanya sepeda motor yang bisa lewat. Mengapa sekarang semuanya menjadi jalan semen? Saya melihat banyak jalan raya telah dibangun sampai ke pintu.
Su Chen mengendarai Volkswagen Tiguan yang dibelinya sebelumnya, perlahan-lahan melaju di jalan kembali ke kampung halamannya. 2 tahun lalu baru diperbaiki, sekarang kebijakannya bagus, ya, setiap rumah terhubung. Mobil kecil pun bisa langsung sampai rumah. Chen Shufen berkata dari samping. Kampung halaman Su Chen berada di sebuah desa kecil di bawah Fuzhou. Jaraknya sekitar 30 km, tapi butuh hampir 1 jam. Desa-desa di sekitar Wudu. Tidak seperti selatan atau utara, rumah-rumah tetangga dibangun berdekatan. Karena Wudu terletak di tengah pegunungan. Tempat datar relatif sedikit, jadi saat membangun rumah, semua orang mencari tempat yang relatif datar. Ini menyebabkan tetangga berjauhan. Rumah Su Chen terletak di lembah gunung, dengan topografi yang relatif datar. Berdekatan dengan 4 atau 5 keluarga, semua orang diam-diam membangun halaman besar dalam bentuk kotak. Di tengahnya ada bendungan besar seluas hampir 500 meter persegi. Bukankah itu Sujia yang tertua? Kenapa dia mengemudi kembali? Diskon atau Volkswagen? Mobil ini mungkin berharga lebih dari 100.000, kan? Apa kalian melihat pria muda tampan yang mengemudi itu? Sepertinya Su Chen yang sudah lama tidak kembali. Melihat situasinya, dia menghasilkan uang di luar. Lihatlah anak laki-laki itu, dia terlihat tampan. Aku tidak tahu kejahatan apa yang dia lakukan di luar sana. Bibi Li.